bertemu kembali di acara Zoom Talk Perhimpunan Inti Jawa Barat hari Selasa. Selamat malam Ibu Ina, selamat malam Pak Peri. Ya, malam. Mungkin untuk sebagian orang Pak Peri ini udah nggak asing ya. Dari bisnisnya, dari penampilannya tidak banyak berubah. Pak Peri ini salah satu sahabat dekat dari almarhum Bapak Dedi Wijaya juga ya Bu Ina ya. Iya. Karena kelihatannya materi malam ini kan sangat menarik ya, trik jitu membidik peluang. Siapa yang nggak tahu Pak Peri? Iya. Sebagai seorang trendsetter, inovator, ide-idenya yang cemerlang yang banyak diikuti oleh pengusaha-pengusaha lain. Tapi memang rezeki itu tidak kemana-mana ya Pak Peri ya. Walaupun banyak followernya, kita mah tetap jalan sendiri, nggak pusing. Karena Pak Peri ini tipe orang yang menciptakan sesuatu yang baru diikuti dengan yang lain. Jadi kadang-kadang yang jadi follower ini yang babak belur. Betul. Baru mengikuti. Pak Peri udah kemana lagi? Pak Peri udah kemana, udah booming lagi di sana, ini udah ketinggalan. Itulah babak belur yang namanya follower. Iya. Makanya harus jadi Trendsetter. trendsetter kayak Pak Peri. Pak Peri. Menciptakan peluang baru untuk mendapatkan banyak uang. Iya. Nah, silakan kenalkan. Saya tuh sebenarnya agak deg-degan hari ini teh. Iya kelihatan. Kelihatan tegang banget karena saya tuh ngefans banget sama Pak Peri. Saya ingat banget Pak Peri itu pernah ngomong sama saya. Bu Ina, seumur saya teh, kalau ibarat susu teh udah basi. Tapi susu basi bukan berarti dibuang. Susu basi itu bisa jadi yogurt yang nilai tambahnya justru besar. Jadi saya mikir gini, gila ya Pak Peri. Kalau orang sampai punya pemikiran seperti itu, artinya bertambah umur, dia bukan tambah santai-santai, tapi dia akan tambah terus mencari sesuatu yang luar biasa. Dan saya kagum dengan Pak Peri itu karena benar-benar saya bilang Pak Peri itu seorang yang trendsetter ya, menciptakan satu bisnis yang selalu di luar pemikiran orang. Pertama, waktu booming baju sisa ekspor, Ya. saya nggak kepikir bahwa baju-baju cacat, ya kan Pak ya, Ya, itu tiba-tiba bisa jadi boom luar biasa, orang sampai nyari-nyari gitu kan. Itu langsung banyak Pak Peri buka factory outlet dan hampir semuanya rame. Sukses dan Ketika itu bener orang mulai ngikutin, Pak Perinya udah wah, udah ganti. Dan itu bener-bener Bandung itu, saya inget banget teman-teman saya mau di Surabaya, mau di Semarang, mau dimanapun selalu bilang gini, saya mau ke Bandung, mau apa? Mau cari baju di factory outlet. Dan factory outlet yang disebut itu semua milik Pak Peri. Saya bilang ini gila. Iya, Raja FO dulu ya Pak Peri ya. Keren banget ya. Sampai pakainya, oh Pak Peri Raja FO. Iya, terus semua ikutan buka factory outlet. Pak Perinya tiba-tiba mengkol. Dia buka bisnis pariwisata ya Pak ya? Ya. Itu saya ingat banget dulu saya kalau bawa anak saya ke Cihanjuang ada rumah stroberi ya Pak? Ya, Allah strawberry. Ya itu all about strawberry ya. Saya sebetulnya, karena saya berpikir dulu gini ya, kalau saya udah tua gitu, saya pengen punya rumah, tinggal di situ, tapi pengen usaha juga. Ternyata usahanya rame, tinggalnya nggak nyaman. Jadi pindah lagi tinggalnya kan gitu. Ya, nah itu ya cita-cita itu kan boleh cita-cita, tapi keadaannya lihat suasana ya. Iya. Kita bangun minggu pagi udah seliweran orang gitu kan nggak nyaman gitu ya. Jadi ya saya stop. Sayanya pindah. Pindah ya Pak. Ya, Ya. gitu. Ya, jadi selalu saya lihat tuh keren gitu. Pemikirannya, ide-idenya tuh kadang-kadang idenya tuh simple, tapi kreatif banget gitu Pak. Dan banyak kan orang yang punya ide kreatif, tapi nggak berani memanifestasiin, nggak berani untuk menjadikan itu menjadi nyata. Tapi kalau Pak Peri nggak punya ide ini hari dibikin. ini saya harus jalanin besok gitu kan. Nah itu gimana sih Pak ceritanya? Kok bisa sampai punya ide-ide kreatif dan bisa punya keberanian untuk memanifestasi itu awalnya kayak apa Pak? Contohnya gini, contoh yang paling menarik yaitu memulai saya bikin tempat wisata misalnya buat strawberry. Waktu itu tiba-tiba buah stroberi jadi buah yang centil gitu menurut saya ya. Ada Rahel Mariam,
dengan sinetron Iya, Strawberry dan iya. sebagainya. Heeh, heeh. Nah, buah itu disukai gitu, strawberry jadi tren. Iya. Langsung saya bikin strawberry gitu. Kebetulan rumah saya besar, Mm-mm. tanahnya besar 1 hektar kurang lebih, ya langsung saya jalanin kan. Itu saya inget zaman dulu tuh anak-anak banyak pakai tas strawberry shortcake. Ya, itu Ya. kan zamannya. Jadi what's happening, harus yang tahu yang sekarang lagi happening apa, kita bikin Mm-mm. gitu. Ya, Iya, ya tapi bukan menuruti gitu. Orang lain bikin tas, bikin baju strawberry, kita jangan itunya. iya, Nah, misalnya sesuatu yang tempatnya. berbeda ya Ya, Pak ya. ya, Oke. metik strawberry dan sebagainya. Iya. Itu menarik menurut saya. Saya bikin metik strawberry misalnya, metik strawberry itu 45.000 sekilo. Hmm. Strawberry di pasar 15.000 1 kilo. Bedanya kan jauh. Iya. Hari Sabtu tuh orang datang penuh ibu-ibu. Iya. Dari Jakarta dari mana, kalau mau memetik strawberry itu udah pakai kacamata hitam, pakai topi kan. Iya. Udah keren lah. Heeh. Karena mau foto, bukan strawberry-nya udah. Nah, bagaimana hari Minggu kan? Hari Minggunya strawberry-nya udah habis gitu. Nah, apa yang kayak kerjakan, ya beli di pasar strawberry-nya hari Sabtu malam, kita tempelin. Bukan kita menipu, tapi kita memuaskan pendatang. Kalau nggak hari Minggu komplain dong. Iya. Yang buat strawberry mana strawberry-nya. Iya, Nah, iya. trik-trik itu harus ya. Oke. Ya, jadi kita masih bilang, waduh gila, stroberinya masih bagus, seger-seger ya. Ya iya, baru sama ditempelin kan ya. Iya, Nah, contohnya iya. seperti itu. Iya. Packaging tuh menarik. Orang ke floating market sama, saya bilang. Di situ saya pedagang-pedagang pinggir jalan yang saya siapkan perahu misalnya. Segmen pasarnya kan orang kota. Iya. Saya bilang kasih makanan kampung. Heeh. Ya, kalau Iya. kita usahanya segmennya orang kampung, kasih makanan kota. Iya. Karena di dimsum, ramen itu orang kampung yang makan. Iya. Tapi orang kota seblak misalnya. Ya. Heeh. Nah, seperti itu. Saya bilang kalau sebelum pandemi ya, kalau melayani orang kota ini sok bersih, sok sehat. Harus pakai sarung tangan plastik. Itu packaging. Iya, Ya. benar. Nah, detil-detil itunya harus dipikirin. Ya. Jadi salah satu keberhasilan Bapak sebenarnya main di detailnya Mainnya itu. di detil, saya main di detil, yang namanya WC seperti apa, musola seperti apa, ya harus bersihnya seperti apa itu. Nah, bagaimana supaya bersih? Ya saya biasanya memakai ibu-ibu sekitar tempat usaha saya, ibu-ibu yang udah ada umur, ya udah umur karena usia yogurt ini menurut saya. Usia yogurt ya. Dia punya hospitality, ya. Ngebersihin rumput aja dia pakai garpu. Karena saya ngeliat di lapangan golf. Nah, di lapangan golf orang bersihin rumput, semuanya ibu-ibu. Nah, dari situ saya belajar kan, harus kebersihan tuh harus pakai ibu-ibu. Nggak bisa pakai anak muda. Pakai anak muda saya yang kerja. Karena ngawasin dia kerja apa, WA-an kan gitu. Apa SMS-an kan. Ya. Soalnya seperti gitu. Jadi saya pelajarin terus, saya ngamatin terus. Ya kerjaan saya seneng ngamatin. Ya di sekitar kita, hospitality paling penting. Saya bilang Bu, kalau ada orang anak kecil buang sampah marahin. Marahinnya jangan buang sampah sembarangan di sini, di rumah dan di sekolah. Nah itu kan orang tuanya menerima. Tapi kalau satpam yang marahin tuh enggak. Iya benar. Nah itu hospitality. Ya segalanya harus memakai hospitality. Ya makanya di saya tetap ada transaksi pakai uang, nggak pakai kartu semua. Karena kasir di tempat saya bisa menyapa. Ya, lu tadi macet nggak? Ya kesini ya hujan tidak. Ya, yang dijual apa hospitality. Iya, jadi tata krama. Iya, Nah, jadi itu. kedekatannya tuh kerasa. Betul, karena orang. customer itu bukannya raja. Iya. Tapi customer itu teman. Iya Ya benar. nggak bisa ke customer itu kita bilang can I help you? Udah nggak ada tuh di luar negeri juga. Tapi how are you? Iya benar, Ya, benar. Ya saya ngeliat di Australia gitu. Ya dia bilang how are you? Iya betul Ini Pak. menarik loh. Bukan apa yang bisa saya bantu gitu. Betul, Nah, betul. itu kan itu customer itu berarti bukannya raja, customer itu teman. Iya. Nah, contohnya seperti gitu. Iya. Ya. Ya sahabat Inti sekalian, sebelum kita berlanjut ya Pak Ferry ya. Karena saya lihat ini ada beberapa orang yang mungkin dari luar kota yang baru nih mengenal Pak Ferry. Saya bacain sedikit ya Pak CV-nya Pak Ferry ya. Pak Ferry ini adalah pengusaha asal Bandung yang memiliki banyak bisnis di bidang fashion, kuliner, dan pariwisata. Bisnis dan usahanya yaitu The Secret Factory Outlet di Bandung, Rumah Sosis di Lembang, Happy Farm di Ciwidey, Tahu Susu Lembang. Nah ini menarik sekali, tahu susu nanti diceritain ya Pak. Terus The Ranch, wisata kuda atau ala koboi di Lembang, The Summit Siliwangi Hotel di Bandung, terus Klinik Perisai Husada Bandung. Jadi Bapak juga merambah ke bidang kesehatan juga ya Pak?
Iya, ada klinik ya. karena suatu hari bakal tua. Iya, menarik sekali. Farmhouse susu Lembang di Lembang, floating dan hijab swimming pool di Lembang, itu juga keren Pak. Saya inget banget tuh Bapak cerita soal hijab swimming pool ini tahun 2017-2016 Bapak cerita ada ide mau bikin ini ya Pak. Dan The Ranch Cisarua Bogor, The Great Asia Afrika yang lagi famous tuh, orang-orang banyak datang untuk foto-foto karena kalau datang ke sana serasa lagi jalan-jalan ke luar negeri. Itu keren sekali detail-detailnya ya di The Great Asia Afrika Lembang. Terus ada The Ranch Theater Subang dan Timbel Picnic Lembang. Kalau saya lihat bisnis-bisnisnya tuh bisnis sederhana yang jadul sebenarnya tapi dibikin jadi sesuatu yang menarik ya. Orang orang bicara saya berubah-ubah bisnis saya. Tidak berubah. Segmen pasarnya sama. Iya. Saya tuh ke wisatawan. Iya, betul Bukan Pak. ke orang lokal. Ya kalau orang lokal beli tahu 2.500 siapa yang beli? Iya, Tapi betul kalau Pak. orang lagi main kan hatinya senang. Iya, Apa juga dibeli. jadi Ya. menjual keunikan Ya, budaya kita ya Pak ya. Pasar penting dari outlet, dari apa kan segmen pasar saya bukan orang Bandung. Iya, betul Pak. Saya lanjut dulu ya Pak. Ini Pak Peri ini selain punya banyak bisnis dan usaha, beliau ini ya tadi punya value added-nya adalah dia aktif di organisasi. Pak Peri sebagai Director Regional Jawa Barat Indonesia Council for Small Business, Ketua Umum Masyarakat Indonesia, Dewan Pakar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ketua Umum Marketing Indonesia kayaknya. Marketing Indonesia ya Pak. Dewan Penasehat Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, Dewan Penasehat Paguyuban Wira Usahawan Katolik atau PAWIKA, Pengurus Inti Jawa Barat, Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, IKM, UKM, dan Koperasi DPP Apindo Jabar. Pengalaman sebagai pembicara juga banyak sekali, pastinya ya dengan pengalaman Bapak yang luar biasa, orang pasti banyak berlomba-lomba memanggil Bapak untuk sharing ya. Di sini diantaranya adalah sebagai pembicara di Mandiri Sahabatku, Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, Indonesia Knowledge Forum 5 2016 BCA Learning Center, Entrepreneur Networking Forum Bisnis Indonesia dan BTPN, Juri Wirausaha Muda Mandiri, narasumber MPP atau masa persiapan pensiun, BRI, Garuda Indonesia, Mitsubishi, Aerowisata, Kemendak, dan PT Telkom. Ini menarik karena mungkin Inti bisa bikin kelas persiapan pensiun ya bersama Bapak ya Pak. Pembicara rutin topik entrepreneur di Rumah Pembaharuan Renat Kasali, narasumber ceramah istri Pasis Sesau, narasumber ceramah istri Sespim atau Sespimti. Ini menarik sekali Pak. Pak, ada yang mau saya tanyain itu tentang tahu Lembang itu Pak. Tahu ini kan orang anggap kalau di Indonesia tahu itu sesuatu yang ya makanan sehari-hari, biasa aja. Saya pernah dengar Bapak bilang penjual tahu yang bisa omsetnya sampai MM-an sebulan. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Ya, Tahu Lembang tuh. Sering Idenya muncul dari mana? Saya bilang saya sering dengerin orang pintar. Orang pintar, menteri. Teori-teorinya bagus. Kerjainnya kagak kan gitu ya. Karena dia banyak pakai birokrasi lama gitu ya. Menurut saya mereka tuh orang pintar, dia tahu. Dia bilang 60, Pak Arif Yahya bilang dulu 60% pariwisata terjadi karena culture, 35% infrastruktur, 5% buatan manusia. Iya. Ya. Nah, culture Lembang apa? Culture itu sekarang culinary, hasil Lembang, bukan soal tari-tarian. Karena culture sendiri bisa berubah, bisa hilang karena gaya hidup. Contohnya Jaipongan. Benar. Jaipongan hilang karena gaya hidup Muslim naik. Iya dong. Ya. Itu hilang. Menurut saya jadi hilang. Ya culture itu bisa. Ya. Lembang itu apa? Susu. Ya makanya farmhouse susu Lembang. Keren dari wisata kuda dari dulu Lembang. Kan gitu ya. Dari kita kecil. Floating market makanan orang pinggir jalan. Ya, maksudnya makanan kampung. Itu semua culture yang saya jual. Tahu juga demikian. Kenapa di Lembang ada banyak penghasil dari peternaknya banyak susu? Ya udah, tahu susu gitu. Karena pakai susu. Nah, banyak juga kan kita terbuka. Di situ terbuka, orang mau belajar tahu silakan. Orang mau bikin pabrik tahu pun bisa ngeliat, bisa masuk kapan aja ke pabriknya dan isinya apapun
dikasih tahu. Nah, Jadi itu daya tarik yang membuat Ya. omset tahu jadi bludak betul. ya, Pak? Karena mau nanya apa di situ? Isinya tahu semua dikasih tahu kok. Di papan tulis ada. Kalau mau belajar silahkan lihat. Ya. Nah, ada ibu-ibu dari Iwapi dari Kerawang dulu. Dia bilang saya mau belajar tahu. Oke. Belajarlah saya bilang bikin tahu. Bikinlah pabrik di Kerawang. Begitu Kerawang dia balik lagi ke saya. Kok beda? Semuanya sama. Sama dia bilang. Iya. Semuanya saya kerjain sama. Iya ibu kan nggak nanyain airnya. Air Kerawang sama air Lembang kan beda ya. Nah itu kan orang ya nggak tahu gitu ya. Detail sampai Air kayak punya gitu aja nggak beda tuh. diperhatiin Ya ya. kalau di Depok bikin tahu bagaimana bisa enak gitu kan. Air Depok gitu misalnya. Iya. Iya dong. Ya sama air Lembang beda. Iya. Artinya kita kalau berbagi sesuatu tuh nggak perlu takut ya, Pak ya? Nggak perlu karena tetap ada yang rahasianya tapi nggak nanya. Iya, Ya. kalau nggak nanya nggak dikasih tahu ya. Coba kalau nanya. Nanya kasih tahu. Airnya harus gini ya. Iya. Saya bukan bicara tentang pH-nya berapa. Kita nggak ngerti pH lah. Tapi air Lembang tuh sama air di kota kan lain. Apalagi Kerawang, kota industri. Ya lain lah. Ya, Iya. ya lain. Kan itu detil-detil itunya kan ada. Ya. Iya. Terus pengaruh nggak Pak antara mengkombinasikan jualan tahu ini dengan bisnis pariwisata yang dibikin unik gitu ya, seperti contohnya di farmhouse itu ada ala-ala Belandanya. Ya, karena farmhouse itu saya terinspirasi dulu dengan susu. Dulu ada susu murni yang begitu punya ikon hilang. Langsung saya bikin susu Lembang kan. Farmhouse susu Lembang. Jadi sampai saat ini masih bisa bertahan karena mungkin orang pengen minum susunya. Karena beli tiket kan ditukar susu. Ya, dan kita susunya biasanya beli mungkin 1 liter 6.000 7.000 kita beliin berani 11.000 1 liter. Nah, pasti kasih yang duluan yang bagus dong. Iya. Ya, kan gitu kan lain kan. Iya. Nah, susunya enak mungkin ya udahlah beli 30.000 segelas tuh nggak habis kayaknya. Segelas gede, tapi bisa masuk main gitu. Iya. Nah, itu kekuatan dari satu usaha kulinernya kuat nggak? Jadi dibikin sesuatu yang juga membuat dia jadi nggak Akan cuma balik lagi. jajan tapi Akan balik lagi. ada happy-nya di situ, Itu ada happy-nya, mainnya. tapi ada yang bisa balik lagi kalau yang doyan susu kan misalnya. Iya, doyan Saya pengen minum susu susu, murni misalnya ya. tapi sambil Ya, foto-foto, gitu. sambil Kalau enggak kan di main, mana belinya? ada binatangnya. Ya, Jadi kalau dia enggak masalahnya belinya di mana? Apakah di pasar? Pasar packagingnya, segmen pasar tuh macam-macam. Iya, benar. Ya segmen pasar macam-macam. Saya teringat kalau ngomongin segmen pasar, saya beliin cucu saya mainan. Kadang-kadang di pinggir jalan. Kan kalau di perapatan Iya. lampu merah suka ada yang jualin kan. Saya pikir cucu kan pokoknya mainan. Iya, benar. Iya dong. Saya beliin happy kan. Tapi kalau dulu di depan stadion di Garujati ada tukang mainan tuh. Nah, kalau orang misalnya bawa anak, dia bilang anaknya pengen mainan, mamahnya bilang janganlah ntar dibeliin, karena di situ kotor. Padahal mainan itu juga seneng. Nah, tinggal dia beli di situ sama beli di mall, harganya beda, mainannya sama. Iya dong ya. Iya. Tetap anak itu seneng mainan. Iya. Ya. Tapi orang tua biasanya ngejaga, janganlah di situ kotor. Ya. Misalnya makanan, saya bilang sama. Semua ibu rumah tangga bilang makanannya paling enak ke suaminya. Kita makan di pinggir jalan, terus istri kita bilang, kotor minyaknya, ntar saya bikinin yang lebih enak. Ya suami biasanya cuma nurut. Iya. Ya iya loh, menghargai istri doang. Nah, padahal kita senang yang gitu. Ya, saya paling orang bilang selalu banyak kan ya. Makanan saya tuh sayur saya, kue saya paling enak. Saya nggak perlu yang enak kalau dagang. Saya perlu yang laku. Iya benar Pak. Kalau dagang perlunya yang laku ya Pak. Bukan yang enak kok ya. Iya. Ada teman saya mungkin temennya kita juga. Dia bilang makanan sehat, nggak pakai pecin, ingat nggak? Ya, ayo. Ya, dia kan undang saya makan. Saya bilang nggak mau, nggak ada rasanya yang lu. Ya. Iya. Karena nggak pakai pecin saya bilang. Ya kalau dia mau makanan sehat, segmen pasarnya orang sakit menurut saya, bukan orang sehat. Iya. Orang sehat tuh biasa aja lah. Orang sehat semua dimakan ya Pak. Makan. Contohnya seperti itu. Jadi yang kecil-kecil harus kita pikirkan, yaitu segmen pasar yang paling penting. Ya, saya suka kesel sama tukang tahu bulat. Kenapa Pak? Ya. Tahu bulat digoreng dadakan Pak. Ya betul. Itu antara dia dagang di
Soreang Mm-mm. sama di Dago, Mm-mm. harganya harus lain, packagingnya harus lain, tahunya sama ya? Iya, Iya dong. iya. Di Dago Rp500, di Kelapa Gading Rp500, di BSD Rp500. Mm-mm. Yang punya rumah akan beli. Tapi kalau 2.000 pakai dus, Iya, ya, mobilnya rapian dikit, Mm-mm. ya, iya dong. Itu kan Mm-mm. terpalnya semaunya, Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah itu kan bisa laku. Kalau Iya. enggak, yang beli pasti Satpam sama Gojek. Ininya Pasarnya beda ya, pengemudi pangsa. Gojek, iya dong. Padahal dia jualannya di situ. Coba kalau di Dago ada yang 2.000 keliling-keliling, penghuni hotel pasti turun. Beli, gitu. Tapi karena Rp500 belum turun. Ya, Iya, jadi iya. jangan samakan segmen pasar itu di Dago sama di Cililin sama di Soreang. Walaupun barangnya sama ya. Wah, barangnya sama. Heeh. Barangnya sama. Iya. Ya. Jadi kalau di ekonomi itu ada nilai tempat ya Pak ya. Ya Jadi iya, tempat di mana itu ada segmen nilainya pasar tuh juga ya. beda-beda, ya. Seperti itu. Jadi menarik menurut saya, dagang itu seni ya. Iya, iya. Segmen pasar harus dipikirkan, ya. Iya. Detailnya harus dipikirkan. Artinya kalau mau memulai bisnis itu kita harus benar-benar bisa memperhatikan semua yang ada di sekitar kita ya Pak ya. Bisnis itu Terus mau menarik menurut kemana saya, ya. Tapi yang apalagi kita 2 tahun pandemi ya, menurut saya selama pandemi ini karena ada small business, UMKM itu small business ya, itu berkembang. Ya. Indonesia masih bisa bertahan karena ada small business. Ada UMKM. Kalau nggak ada small business, perusahaan besar aja udah semua hancur. Kita lihat betul. negara lain yang betul Pak. seperti itu. Tapi Indonesia ini menarik. Ya. Ini ngomong soal pandemi nih, ini ada yang menarik Pak buat saya. Karena saya lihat bisnis Pak Peri ini kan semua hubungannya dengan kerumunan orang ya Pak ya. Orang banyak datang untuk jajan, orang datang untuk wisata, orang datang untuk belanja. Nah pandemi kan itu semua kan nggak ada Pak, sepi. Nah itu Bapak gimana bukan tuh? sepi, ditutup ya. Ditutup Nggak Pak. boleh ada keramaian. Nah, Orang itu, sih pengen main sebetulnya menurut ya, saya. nah itu gimana tuh Pak? Ya satu yang membesarkan kita siapa, yang menghidupi kita siapa? Karyawan. Ya. Jadi kita tidak menghidupi karyawan kita, tapi karyawan kita yang menghidupi kita. Ya berbicara dengan karyawan lah. Mau itu 800 orang, 1.000 orang saya ketemu. Saya bersama mereka. Ya, ini lagi pandemi, gimana tentang kamu? Ya malam Lebaran masih saya WA-in, maaf, Lebaran kali ini kalian tidak sejahtera karena saya, bukan karena COVID. Karena saya nggak memikirkan hal yang sejelek ini. Kalau usaha nggak jalan tuh ya, nggak memikirkan. Ya, seperti itu. Ya terus saya, misalnya saya tetap finance dari bank. Banyak dari bank, saya suratin pas tanggal 1 Maret 2020 saya udah suratin. Saya hold dulu. Terus mereka bilang, iya. Dengan dikasih kelonggaran. Terus saya masih telepon. Ya, ke bagian finance di bank, bagian kreditnya. Saya bilang, Tuhan bisikin apa sama you? Kok you kasih kemudahan? Nah, seperti itu saya. Ya, kok bisa dikasih kemudahan saya? Iya. Ya. Apakah itu mungkin ngelihat profil Pak Peri ya, yang memang sudah udah lama bisa dipertanggungjawabkan dan semua Indonesia orang ini, juga kan memang ini kondisi force major ya kan Pak, pandemi. Indonesia ini hospitality. Saya dipanggil siapapun, ya misalnya dipanggil pajak, dipanggil dinas tenaga kerja, dipanggil apa, namanya Peri Tristianto di atas, saya yang datang. Langsung saya bawa dong. Misalnya pembukuan saya, konsultan pajak saya, misalnya. Saya bilang, saya Peri, saya datang ke sini, ini konsultan saya, ini pembukuan saya, tinggal disyarat. Tapi menghargai orang, itu paling penting, hospitality, tata krama yang baik. Indonesia ini nggak ada negara seindah di Indonesia ini. Iya, betul, betul. Karyawan kita punya sense of belonging, loyal, hardworking. Iya. Hardworking, dia mau kerja lembur sampai jam berapa? Iya, betul Pak. Mau dia, asal haknya dapat, jangan kewajibannya aja kan. Iya. Yang nggak punya apa, smart. Bagaimana dia supaya smart? Bekerja bersama mereka. Iya. Kita ajarin, kita kasih contoh ya. Contoh, ya. Leading by example itu ya. Iya, nggak ya. bisa kita meeting aja, nggak pernah, saya nggak pernah meeting sama karyawan kok saya. Iya. Ya. Menarik tadi Pak Peri sempat cerita, sahabat inti sekalian, kalau bisnis-bisnis semua itu Pak Peri tetap kontrol sampai sekarang ya Pak ya. Datang dari pagi ya. Meja kotor Pak Peri bersihin ya. Karena saya harus nyontoin. Iya. Ya. Tahu lagi rame misalnya di rest area 88 saya buka tahu itu kalau lagi rame
saya goreng tahu gitu. Hmm. Karena saya juga senang ya. Iya, Karena bekerja bersama karyawan itu mungkin kita juga belajar dari dia. iya, Ya, iya. bukan gitu Pak. Kieu. Mm-mm, Nah, ya kan mm-mm. kayak gini gitu kan. Heeh, Nah, kan kita juga belajar. iya. Ya, seperti itu. Jadi bisnisnya bisa terkontrol ya Pak ya. Ya, Kita bisa terkontrol. melihat kelemahan Betul. apa, Yang kekurangan kecil-kecil apa, dan itu. kelebihan apa dari yang kecil-kecil Dari yang itu ya. kecil, yang Iya. besar mah kelihatan jelas. Iya, Ya, yang tapi kecil itu yang suka kelewat ya yang Pak ya. kelewat. Iya Ya, Pak. orang nggak itu. Makanya saya bilang saya tuh entrepreneur. Saya Mm-mm, bukan pengusaha. mm-mm, Saya entrepreneur wirausaha. mm-mm, Ya, saya masih kerja dan sebagainya. mm-mm. Saya juga nggak sadar. Umur saya udah 62 nggak sadar ya kirain masih Tapi udah jadi 42. yogurt Pak, bukan susu Yogurt. basi. Susunya udah basi nih yogurt. Nah, Ya. menarik. Ini Pak, pandemi sekarang ini kan udah mulai bergeser nih Pak. Tadinya banyak online, sudah mulai banyak yang offline. Karena banyak offline, orang sudah rindu untuk berwisata lagi, tiba-tiba industri wisata kan ngebludak nih Pak. Sementara dulu kan tempat Bapak ini kan sempat tutup, karyawannya juga dirumahkan mungkin ya Pak. Nah kalau dirumahkan kan mereka juga mungkin cari income sendiri dengan mengerjakan bisnis-bisnis kecil atau apa. Nah susah nggak Pak untuk balikin lagi si karyawan ini untuk kembali bekerja bersama Pak Perry gitu mengatasi lonjakan ini, karena Enggak, saya menurut sempat punya enggak. Masalahnya kembali lagi karyawan dari dulu 1.200 800. Kemana yang 400? Hmm, Jadi entrepreneur. hmm, Ada karyawan saya, ya hmm, saya ketemu, kamu nggak mau kerja lagi? Enggak Pak. Ya enggak, dia permulaannya minta kerjaan ke saya. hmm, Saya tahu udah ada kerjaan dia, hmm, udah just tip. hmm, Udah, dia bilang sambil dia kerja, dia bilang saya boleh nggak sambil just tip? Ya nggak bisa dong. iya, Ya lu di luar waktu kerja aja. hmm, Dia keluar. hmm, Ya, hmm, dia jadi just tip, lebih enak. Ya, iya, iya, ternyata jadi entrepreneur, artinya mungkin kerjaan paling bawah jadi ngegojek gitu kan. hmm, Nah, atau jualan gorengan dan hmm, sebagainya. hmm, Itu lebih enak sebetulnya hmm, daripada kerja gitu. hmm, hmm, Ya, hmm, mereka kan tadinya kepaksa karena kerja. hmm, Karena nggak ada pendapatan keluar. hmm, Dia bilang ini gaji cuma setengah seperempat, hmm, akhirnya dia keluar. hmm, Udah keluar, dia usaha. hmm, Ternyata dia lebih enak. hmm, Makanya Indonesia ini nggak akan mati karena ada UMKM, ada small business. hmm, Nggak ada small business, cilaka. hmm. Negara kita semua UMKM-nya gila, sekarang bagus sekali menurut saya. Iya, iya, Ya, iya Pak. seperti Jadi itu. jadi bisnis yang sekarang itu tetap nggak masalah walaupun karyawannya banyak yang mengundurkan diri Nggak ya Pak. masalah. Jadi itu ya. Justru dari situ kita belajar. Ya, Hmm, dulu karyawan kita kebanyakan enggak. Nah, pandemi itu menurut saya pelajaran yang paling mahal yang kita harus jalanin. Dari situ kita dapat ide-ide baru. Iya, Ya, di pandemi. iya, 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 Ya. iya. Jadi Ada break ya. iya ada breaknya, Untuk ada berpikir. istirahat untuk Ada istirahat. cari kreativitas baru ya Pak Saya ya. tidak takut dengan pandemi. Saya tidak takut dengan adanya COVID. Saya takut dengan ada perubahan gaya hidup. Betul Pak. Itu yang lebih bahaya. Kalau Dan ada, sekarang cepat banget Pak iya, kalau ada perubahan. pandemi mah ya bisnis gua mati, bisnis orang lain mati. Iya. Tapi kalau perubahan gaya hidup, ya saya bisa mati, orang lain bisa jalan. Iya, Iya dong. iya, iya, Nah, iya. Orang yang paling fleksibel dan iya. bisa adaptasi itu Iya. bisa bertahan hidup Sekarang ya. yang kita bingung gini, saya nggak punya modal besar, Mm-mm, udah habis lah, nggak punya duit lah. mm. Saya punya duit, saya bingung bikin apa. Iya, Punya duit pun bingung, betul Pak. bikin apa gitu. Karena udah sekarang ini crowdfunding yang joinan banyakan, Mm-mm, ya Mm-mm. iseng dan banyak juga pejabat-pejabat yang mulai bisnis. Ya. Iya, Nah kan itu kan dia nggak pakai hitungan. betul Pak. Ya kita yang berat. Iya. Ya. Heeh. Nah makanya small business lebih menarik. Mulai dari kecil lagi kita ya. Mulai Kita lagi. Ya. Jadi Pak Ferry sekarang lagi berpikir mengarah kemana nih bisnisnya? Apakah mulai akan menciptakan bisnis-bisnis kecil? Ya bisnis kecil harus saya ciptakan terus. Terus ya Selama diciptain. pandemi saya 2-3 bisnis saya ciptakan. Seudah ini harus terus. Ya. Karena yang dulu 100% nggak akan balik 100%. Iya Pak, benar. Ya, paling, saya target saya 70% balik udah bagus. Tapi belum tercapai. Karena waktu pandemi orang stop langsung bikin tempat-tempat yang Betul. outdoor. Betul. Ya, hotel nggak ada yang bikin tuh. Semua bikin tempat wisata. Karena Betul. hotel sebelum pandemi juga udah over. Ternyata sekarang hotel yang bagus.
kemana-mana saya kamar susah. Mm-mm. Cirebon, Semarang, Jogja udah susah tuh. Mm-mm. Seperti itu gitu. Mm-mm. Kan terbalik. Iya, Dulu betul. orang bikin hotel dia bilang bikin hotel kebanyakan. Nah sekarang mainnya banyak, hotelnya penuh. Iya. Ya, contohnya seperti itu kan. Mm-mm. Ya muter terus gitu. Iya, Ya, iya. nah bagaimana small business ini menarik menurut saya karena small business ini ada gotong royong. Hmm. Kalau perusahaan kita sakit, perusahaan lain ngapain? Syukur loh. Iya, Pak, Tapi kalau benar. small business menarik, saling gotong royong. Anak saya punya kafe, Mm-mm. sebelahnya ada rumah makan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Mm-mm. tiba-tiba kafenya di jam itu didatengin banyak orang yang datang, Mm-mm. sehingga kekurangan nasi. Mm-mm. Saya masih ingat. Mm-mm. Ya, anak saya mau beli nasi ke sebelah. Mm-mm. Dia bilang, kenapa kurang nasi? Ini saya kasih pinjam 1 rice cooker. Nanti kamu kembaliin 1 rice cooker. Ini Indonesia seperti itu. Iya, Pak, Gila kan? benar. Gila menurut Iya, saya. Ini betul, semua Pak. bisnis itu ada gotong royong. Iya, Ya, UMKM ini ada gotong royong. Nggak Iya. usah takut. iya, betul, Ya, Pak. ya. Tapi kalau perusahaan besar disengajain sama dia Iya. supaya ya kan gitu. Saling menjatuhkan Ya, ya, Pak. saling menjatuhkan. Iya, Ya, iya. menarik lah. Saya ingat Ya. banget tuh komunitas ibu-ibu yang komunitas ibu-ibu pecinta kuliner. Kalau bikin bisnis, yang satu bisa bikin mie goreng, misalnya yang satu bisa bikin tahu isi, yang satu bisa. Mereka saling mempromosikan dan saling beli, itu gotong royong Nah, juga itu ya, mah, Pak ya. itu mah ngisi ini saya bilang bukan cari duit, itu tukar-tukaran makanan aja. Nggak, maksudnya saling promosiin, Iya. bantuin gitu ya. Ya. Itu juga gotong royong ya, Pak ya. Kan small business itu ada gotong royong, ya, ada saling membantu. Tapi big business, corporate udah nggak ada. Iya, Nah. jadi artinya ke depan sebenarnya kita mainnya udah jangan di yang Ya, makanya saya besar-besar bilang, lagi ya, Pak. Usaha saya itu, saya kapal. Hmm. Ya. Hmm. Di sekeliling saya perahu nelayan UMKM. Ya dong. Ya, kapal ini susah bergerak kan. Iya. Mau gerak kiri kanan kan. Ada kapal kecil-kecil di. Satu ada kapal kecil, kedua mesti ambil jaraknya jauh. Iya, benar. Jadi kalau perusahaan tuh harus meeting dulu, ada ya research dulu, iya dong. Benar. Ya. Kalau small business. Mengkol cepet ya, Pak. Nah, bagaimana supaya kita bisa survive? Turunkan skoci. Supaya kita berlayar bersama di kapal-kapal kecil nelayan, ini. gitu. Jadi kalau mereka belok, kita bisa ikut belok. Ya, nggak pakai ngawahan jauh ya, Pak. Ya. Oh, iya, menarik. Ya. Ini salah satu trik ya, salah satu tips bagaimana bermain di bisnis baru ya, menciptakan peluang itu ya, Pak ya. Besarnya itu kita nggak tahu. Saya selalu bilang, ya kita memulai dari kecil lagi sekarang, bikin apapun ya. Yang hilang juga modalnya juga gagal nggak apa-apa. Ya seperti itu, ya nggak berat tuh. Ya soal besar, soal dapat duit, ya itu mah urusan Tuhan bukan urusan saya. Ya tapi kita bagaimana bekerja dan berkarya itu aja udahlah. Ya mau gimana lagi? Karena beban saya sangat berat, saya masih kerja terus. Ya, ya dong ya. Nah, karena saya bisnisnya kan keluarga sendiri. Iya. Ya bukannya kita udah ada share lain ya, ya ada orang masuk atau apa atau kerumunan ya, kita benar-benar sendiri ya jalanin menurut saya dan itu buat saya enjoy. Iya. Pak, Bapak ini kan selalu punya ide-ide. Saya dengar tadi sedikit Bapak dalam 5 hari sebelum pertemuan ini nih ada ide tuh, ide. Saya punya ide udah lama itu. Boleh di-share sedikit nggak Pak? Saya udah lama, saya bilang. Ya saya ngamatin makanan favorit apa sih gorengan saya bilang. Gorengan contohnya ya. Gorengan. Kenapa gorengan? Kita risetnya dari mana? Bulan puasa orang buka puasa bukan pakai kolak. Bukan pakai gorengan. Manisan, asinan. Gorengan. Berarti favorit. Iya. Nah, kita bikin gorengan misalnya contohnya. Bikin gorengan. Nah, saya belajar lagi dari orang yang jual kupat tahu, Mang Utis. Saya tanya ke dia, itu ramenya dia sekarang 2 roda atau 3 roda, dia punya karyawan sekitar 6 orang. Ya ini Mang Entis ini kita pikir orang nggak sekolah. Ya, saya bilang buka jam berapa? Jam 9. Sampai jam berapa? Jam 4 pagi. Kenapa jam 9 bukan jam 6? Banyak yang dagang. Saya dagang gitu ya. Nah saya belajar, ini orang nggak sekolah. Orang pinggir jalan, tapi dia bisa punya konsep. Ya, masa saya nggak punya? Nah dari situ saya bilang
kita telusuri nih kalau mau gorengan nih Iya. ceritanya. Ya, tinggal telusuri. Di Bandung gorengan sampai jam berapa? Ya, paling malam Cilaki jam Iya. 9 setengah 10 udahan. Iya. Nah, kita bikin gorengan malam. Karena makan Oh, gorengan jam berapa juga bisa. iya, Nanti benar. bisa pakai GoFood, ya, Heeh. Grab dan sebagainya. Mm, Selain di situ, mm, iya mm, dong. mm. Nah, yang di Cihapit mungkin jual 1.500. Kita jual 2.500. Asal packagingnya bagus, produknya lebih bagus, ya. Nilai tambah Rp1 bisa menjual, ya, naik ke Rp10. Iya, Ya, iya, dong. iya. Dengan Betul. Cuma kardus nambahin sedikit, apa dikit, betul. nilainya udah Naik naik. jauh. Yang biayanya naik cuman 5%, Ya. profitnya naiknya Bisa lebih besar. bisa 2 kali Ya, lipat nanti ya, Pak. orang bilang kenapa misalnya kita jual 2.500. Ya, kita jual 2.500. Ya, orang bilang, "Ah, kunaon mahal? Kenapa mahal? Di Cihapit kan cuma 1.500." Ya beli aja sono. Iya. Susah amat, lu beli sono aja. Kan udah Iya. tutup. Ya. Iya, Nah, iya. kan itu konsep. Heeh. Contohnya seperti Dan di itu. sana tutup gak bisa beli, Nggak bisa balik beli, lagi ya, ke ini benefit sini. aja. Cuman bagaimana menjual 2.500? Iya, Ya, dibikin nilai yang tambahnya bagus. apa? Kan Iya, gitu doang ya. betul, betul, Ya, betul. ya, Iya, iya, seperti menarik. itu. Dan itu saya kasih konsep, saya kasih motivasi ke setiap orang. Nggak ada yang jalanin. Karena saya nggak bisa jalan. Sangat, Iya, saya udah kelelahan dong. iya, betul, betul. Terus saya betul. kasih karyawan saya jualan. Ini 5 hari lalu. Enggak lah, 6 hari lalu jualan. Begitu dia jualan, penampilannya seperti ini. Kamu pakai kertasnya juga kertas coklat supaya menarik, supaya bersih. Jualnya 2.500. Hari pertama saya ingat, saya masih ngecek sih. Saya malam-malam nggak ada kerjaan, dapat berapa? 95.000. Dapatnya 95.000. Terus saya bilang, kamu cari target 1 hari naik 20.000. Gampang 20.000. Ya, tapi kalau sebulan nyari bagaimana 8 juta, 10 juta, 20 juta, setengah mati Langsung otak kita. kerasanya tuh berat Ya, banget tapi gitu ya. 1 hari kamu Di naik break 20.000. lebih kecil ya. Ya dong ya. Nah, itu hari pertama. Hari kedua saya cek lagi, 200 sekian. Iya. Hari ketiga 300 sekian. Ya, malam minggu hampir 1 juta. Gila kan? Naik percepatannya Percepatan kayak bola salju ya, Pak. Nah, Ngegulungnya ini cepet banget. cerita tentang gorengan. Bukan saya kan karyawan saya cuma dapat komisi doang kan. Ya, saya kan memasarkan orang lain. Jadi sharing lah ya, punya share di situ ya, Pak. Besar gimana nggak tahu. Ya, tapi dimulai cuman dengan gorengan. Itu menarik buat saya. Ya, bagaimana dengan Kartika Sari dulunya apa? Iya, Ya. saya inget banget tuh rumahnya Ya, masih mama gubuk, jualan Pak. besar. Apa rumah Iya, kayu? bisa jadi besar. Gimana Madam Brownies nenek-nenek ya? Iya, betul, Ya, Pak. membuat brownies sehingga jadi besar. Nah, itu menarik menurut saya. Small business ini ya memulai sesuatu ya dari yang kecil. Ya, kita tidak tahu besarnya kayak gimana. Urusannya itu urusan asal kita ulet leken apa ya? Nah, itu saya tadi baru mau ngomong. Jadi selain kita pandai menciptakan nilai tambah yang menarik buat orang, yang membuat orang jadi nggak mikirin lagi soal harga, kitanya juga harus leken ya, Pak. Harus telaten lah ya, harus jangan baru berapa hari udah ganti lagi. Iya, udah lah. Tapi kita hitung dong. Ya, waktu nasi kalong mulai. Iya, nasi kalong. Saya bilang, ya saya nggak ikutan, cuman itu karena teman saya motivasi. 1 bulan belanja, 1 hari berapa? 300.000. Kita cobain 2 bulan. 300.000 belanja, berarti sebulan 9 juta, 18 juta. Hilang-hilang, maju-maju. Saya nggak ada share, nggak ada apa-apa. Cuman di tempat saya kan. Ya, nah ternyata meledak kan. Iya, meledak nasi kalong. Iya, meledaknya betul, network. Ya, langsung saya panggil Bondan dan sebagainya. Kan dia kan nggak bisa dibayar dong. Ada produk baru karena network saya kan banyak wartawan. Ya, tinggal ya kontak Bondan dan Trans ya sini. Nah itu, ya langsung meledak kan gitu. Iya. Saya nggak ada share, nggak ada apa-apa. Ya. Jadi network juga menjadi penting. Iya, ya, cuman Pak, saya ya? motivasi orang. Setiap orang saya senang motivasi. Ya, seperti itu. Jadi gampang lah. Nah, makanya usia-usia expired ini menurut saya harus berkarya. Jadi bukan yang muda ya, Pak, justru yang usia expired ini yang muda nggak bisa jadi komandan, nggak bisa dia bisnis di depan, karena perlu banyak teori.
Gitu ya Pak? Ya, kita bisa belajar otaknya anak muda. Hmm. Ya, apa dia? Kripto. Ya, apa tuh? Startup. Bisa Startup. dipelajari oleh kita kok. Tapi Hmm. dia tidak bisa pelajari otak kita. Pengalaman hidup. Iya dong. Karena yang utama dalam hidup ya hospitality, Iya. tata krama itu. Ya dan Iya. Indonesia harus mempertahankan hospitality. Iya. Kalau enggak, kalau bicara tapi yang dibantu oleh teknologi. Iya. Kalau bicara teknologi aja, apa bedanya Indonesia dengan Singapura, dengan Hong Kong, dengan Iya. negara Eropa dan sebagainya. Tapi kita punya hospitality yang harus dinomorsatukan. Ya. Nah, hospitality itu sebenarnya larinya jadinya ke bisnis offline sebenarnya ya Pak ya. Lebih keras. Bisa lebih online. kerasa Contohnya online. ada satu yang menarik menurut saya. Dia ini bikin tas. IG-nya ada ulang negara. Ya. Itu satu bulan bisa miliaran. Dari dia kecil. Dia bilang capek saya Pak. Apa yang capek? Saya tiap malam balesin satu-satu. Telaten lagi nih. Telaten lagi. Balik Oh lagi. Ibu, apa yang kurang? Ya, tolong balikin ke saya beresin. Sletingnya rusak. Dia bilang capek, dia bilang. Ya, bisa kok pakai teknologi. Cuman tata keramanya gimana? Kalau kita pakai karyawan, baku bahasanya. Iya, Ya, betul. kamu jawabnya SOP-nya ini nih ya. Jawabannya udah pakai yang SOP kayak gini kan gitu. Iya. Apalagi kalau dijawabnya pakai mesin. Iya. Nah, orang mau nanya yang lain mesin cuma jawabnya itu lagi. Ya, jadi Pak. tetap teknologi itu penting ya, tapi membantu. Ya. Jadi teknologi sebagai sarana untuk naikin penjualan tapi tetap belakang ya, intinya harus ada hospitality-nya itu ya. Manusia. Ada rosok di dalamnya ya Pak. Kalau kita lihat minimarket atau supermarket atau apa, bisa nggak jujur? Teknologinya udah bagus kok. Iya. Ya, komputernya begini semua udah masuk ke sini ke stok motong semua. Iya. Jujur aja tetap nggak jujur. Ya. Kalau saya belanja kasirnya adik saya beli 4 di swab 3 bisa nggak? Bisa aja. Ya iya makanya manusia kan. Iya bener. Ya tetap manusia kok. Iya. Iya. Saya punya pengalaman juga tuh Pak. Kalau di luar kan udah pakai mesin tuh kalau belanja di supermarket tinggal truk. Scan barcode. Rasanya tuh kayak ada yang kurang. Begitu ada orang datang nanya tuh lebih enak ya Pak ya. Ya makanya ada ya nggak susah nyeritainnya karena ada 2 merek di sini. Ya yang kalau saya bandingin supermarket. Bilang A sama B lah. A sama B. Ada supermarket A. Lebih mahal. Ada B lebih murah. Ini supermarket yang besar di Bandung. B lebih murah. Tapi ke A tetap. Saya nanya ke pegawainya, dia anterin. Yang ke B nanya, oh belah sana Pak. Kan beda. Itu hal kecil yang satu orang anterin, suka yang satu ini dia belah sana. Iya. Ya udah beda dong. Iya. Nah bisa nggak dia? Kenapa dia nggak bisa seperti A? Karena di sini ya yang B ini banyak supermarketnya. Ya, yang jadi, jalan SOP. Iya. Di sini masih ada owner di kantornya. Iya. Masih ya. Masih beda. Langsung owner beda lah ya sama mesin. Makanya kita sama bisa SOP. turun apa enggak? Kalau nggak bisa turun jangan usaha. Jangan jadi investor. Jadi entrepreneur. Contohnya gini, yuk bilang, entrepreneur tuh harus turun ya Pak ya. Contohnya gini lah. Yuk kita udah capek nih. Kita punya duit, udahlah kita buka Alfamart aja lah. Supermarket bisa. Begitu Alfamart kita rame, Indomart buka. Iya dong. Iya. Seberang kita. Iya. Ya. Karena sekarang regulasinya nggak ada. Iya. Jarak berapa meter udah. Dulu ceritanya dulu ada berapa kilometer. Sudah. Regulasinya udah nggak ada. Ya. Tapi kalau you di sana, you punya supermarket, minimarket itu. You bilang jam ramai berapa? Jam 4 sampai jam 8 malam. Atau jam 5 sampai jam 8 malam. You di sana. Enggak usah ikut manajemen. You diam. You nyapa orang. Bu kemana aja? Ya. Atau yang sering belanja. Bu ini minum. Ya dong. Ada bapak ini datang. Pak nggak usah kesini. Lain kali WA-in aja saya kirim. Saya Gojek. Hospitality kan. Nggak akan turun tuh. Mau siapa yang buka juga sebelah-sebelah ada. Tetap. Karena ada rohnya. Iya betul. Betul. Jiwanya masih ada. Teknologi itu kadang-kadang ya kalau keterlaluan membutuhkan manusia. Kalau kasir aja 100.000 kita belanja 63.000 pakai kalkulator, kepala saya pusing. Ya,
Iya betul Masa Pak. gua nggak 100 lu kurang 63 aja pakai kalkulator? Karena kebiasaan semua Kebiasaan. diotomatisasi. Yang sekarang tuh kalau di supermarket atau mana dia scan. Iya. Udah scan gitu, taruh ya, yuk ambil. Ini sabun Lux berapa harganya? Heeh. Nggak tahu, Iya betul Pak. nggak tahu. Dia harus Makanya scan dulu. waktu saya punya toko, tetap harus ketik harganya. Ya, Jadi dia supaya dia ingat. ingat. Ya, tapi kalau udah scan, ya itu kan membodohkan lagi man. Ya. Cuma scan aja. Ya, dia nggak tahu harga itu berapa. Nah, contohnya itu teknologi. Kalau mau sekalian pakai teknologi jangan tanggung. Kalau nggak jujur, tuh pintu nggak kebuka. Betul nggak? Stoknya diambil, ya. Diambil 4, yang 3 di scan. Di scan di kasir. Yang 1 nggak ke scan. Ya, yang nggak ke scan ini, tuh pintu nggak terbuka. Nah itu baru teknologi. Iya. Tapi begitu mahal nggak? Ya mahal lah. Iya. Ya. Iya Pak. Iya Kan mahal benar. sekali. Atau minimal bunyi lah. Ya seperti gitu kan. Enggak Jadi, kan? ya jadi tips untuk para pemula nih, bisnis pemula itu harus diperhatiin itu ya Pak ya. Hospitality yang gitu-gitu, yang kecil-kecil tuh harus diperhatiin ya. Orang yang sering kelewat masalah etika, masalah bertegur sapa, yang gitu-gitu tuh yang mesti jadi perhatian ya tadi Pak. kenapa tahu itu tahu susu? Karena Lembang susu. Terus pariwisata, kata Menteri 35% infrastruktur. Infrastruktur. Saya semua pinggir jalan. Iya. Iya dong. Usaha saya semua pinggir jalan, infrastruktur. Orang mau di mana lewat saya dong. Muka di mana juga lewat saya. Nah itu infrastruktur. Karena saya ikutin perkataan orang pinter kan. Ya, dengerin aja. Ya seperti itu. Nah, kalau seandainya pebisnis pemula ini nggak punya tempat di yang infrastrukturnya bagus ya Pak. Misalnya dia cuma punya modal rumahnya di gang gitu Pak. Tapi dia pengen bikin bisnis. Ada ya bisa dimanapun ya asal punya konsep sehingga orang pengen beli itu kan. Ada Google Map kok. Ya kenapa mesti pusing. Ya, jadi balik lagi dia memanfaatkan juga teknologi ya Pak ya. Ya marketing itu dulu kan 4P katanya, sekarang ada place. Place itu sekarang jadi nggak penting karena ada Google Maps. Iya. Dulu ada nilai tempat, nilai waktu, nilai itu. Cuman tempat itu menentukan segmen pasar buat yang offline. Iya dong. Iya betul. Segmen pasar saya kemana? Ya. Betul. Karena bagaimanapun pergi ke rumah makan yang parkirnya enak sama yang parkirnya susah pasti mendingan pergi yang enak parkirnya ya Pak. Gitu seperti gitu. Kita jalan Setiabudi bawah, jalan Sukajadi, Cipaganti itu kalau buat usaha menurut saya nggak jalan. Karena segmen pasarnya kan di situ perumahan yang besar-besar, yang orang Chinese kebanyakan. Orang Chinese kan cara belanjanya, cara konsumtifnya lain sama orang Buah Batu nih. Ya dong ya. Tinggal mau di mana kan gitu ya. Iya, jadi kita juga mesti tahu ya Pak culture ya tadi balik lagi di 60% culture-nya ya segmen pasarnya ini orangnya gimana, buka bisnisnya apa di sini. Kita mau dagang mesti tahu segmen pasarnya di mana. Itu gampang kok. Seni menurut saya. Iya. Sekarang saya jadi ngerti nih. Ini sebenarnya kelebihan Bapak dibanding orang lain sehingga walaupun orang lain ngikutin bisnis yang Bapak ciptakan tetap aja. Ya karena gini. Itu tadi ya Pak kekuatannya. Product life cycle, introduction, growth, maturity, decline. Iya betul. Ya waktu maturity, introduction apalagi. Karena ini bakal decline. Ya bagaimana mengatasi decline? Ya business development atau product development. Ya betul Pak. Gitu. Kalau sekarang saya berpikir yang besar-besar untuk membereskan product development. Di situ diberesin lagi produk. Di tempat yang besar. Tapi business development harus tetap jalannya kecil. Siapa tahu nih saya nanam kecil tumbuh. Untuk mengatasi target saya yang belum sampai ke 100%. Sekarang kan baru 40%. Ya, saya bilang 70% aja udah. Kalau masuk 70% aja saya udah bersyukur. Udah balik lagi karena saya punya 30%. Iya. Jadi juga kita harus memperhatikan bisnis cycle-nya itu ya. Iya, kan itu ada teori. Itu kalau trendsetter kan enak nih, yang ini maturity dia udah. Yang enak jadi follower. Jadi follower yang enak, tapi ya kembali lagi ya cari duit buat apa? Satu buat diri sendiri, kedua buat keluarga, tapi nggak bisa berhenti di sini karena ada nomor 3 untuk sesama, ada nomor 4 untuk agama. Ya tinggal gitu aja. Sampai kapan kita harus cari duit? Sampai dipanggil.
Ya. Tinggal bagaimana caranya nggak dipanggil gitu aja. Iya. Ya udah, kalau Iya, dipanggil betul. pura-pura nggak kedengeran ya udah. Pura-pura nggak kedengeran ya, Pak. Ya, Pak, gampang. ada ini nggak Pak? Ada pesan atau saran atau apa nih kepada permisah sahabat inti semua nih yang mau memulai bisnis? Step-stepnya apa aja, Ya Pak? mulai aja lah. Mulai aja ya, jangan banyak mikir gitu ya, Jangan Pak? banyak mikir, menurut saya konsep yang jelas. Mm-mm. Tapi hitunglah kalau rugi bagaimana. Mm-mm. Kalau rugi membuat susah nggak? Kalau susah ya janganlah. Mm-mm. Kalau nggak susah ya jalanin. Saya Mm-mm. bilang bikin gorengan gitu ya. Mm-mm. Modalnya apa? Kompor di rumah punya nggak? Kuali punya nggak? Mm-mm. Ya punya jalanin lah. Ya kan Iya. gitu. Contohnya seperti gitu ya. Jadi pakailah fasilitas yang sudah dipunyai dulu ya, Pak ya. Ya, Seoptimal seoptimal mungkin. mungkin mau di Nanti mana juga bisa. maksimalnya ditambahin lagi yang Mau lain. rumahnya kayak gimana juga bisa, mau di Mm-mm. garasi rumah juga bisa. Mm-mm. Tapi kita ngamatin nih. Misalnya kita bikin kafe, kita Mm-mm. amatin. Kafe itu nggak ada yang jalan di jalan besar, Mm-mm. Mm-mm. nggak bisa hidup. Di Mm. jalan besar tuh nggak hidup. Semuanya jalan kecil. Kenapa, Pak? Ya nggak tahu saya kenapa. ya, mungkin lebih nyaman parkirnya. Iya. Ya, Heeh. mungkin nggak keganggu sama kendaraan yang lalu lalang yang cepat. Nggak Ya. terlalu berisik Iya. ya, Pak ya. Coba lihat Jalan Heeh. Progo, ya, Heeh. Jalan Banda, semuanya rame untuk Heeh. kafe. Iya. Tapi di Jalan Dago nggak ada kafe, ada juga dulu tutup. Iya, iya. kan Jadi di second betul, layernya itu ya, iya, di jalan iya. keduanya itu Iya, ya, depan Pak rumah yang saya kan rame. saya juga mabok kalau pulang, Mm-mm. ya semuanya. Rumah saya di Sayap Dago, Jalan Sayap-sayapnya. Galing, semuanya udah jadi kafe gitu. Iya, Tapi di Jalan Dago aja kan nggak ada. iya. Nah itu kan kita ngamatin. Ya. Jadi perlu ngamatin dulu, Iya. pelajari dulu Iya. tadi bagaimana culture-nya ya, Pak ya. Ya. Terus Bagaimana menciptakan pasar. Kita mau Heeh. dagang di ruko gitu. Kita cari ruko gitu ya. Jangan yang udah rame, ruko yang sepi. Ya, tapi kita bikin konsep, medsosnya kita kuatin, orang Iya. datang kan. Iya. Kenapa ruko sepi? Karena ruko depan-depannya kan sepi, bisa parkir. Iya. Nah, kalau ruko rame, lu parkir di sebelah, ngamuk. Iya, Ya, benar. Contohnya seperti itu. Iya, jadi berpikirnya beda nih ya, Beda. jangan mikirnya oh rame ikutan ke Nah, situ iya, gitu ya. Saya bukan di rest area. Rest area yang sebelahnya sebelum rest area yang rame, terus saya ada yang sepi. Ini mati Iya. sekali. Heeh. Ya, saya ambil yang mati. Ya, iya dong. Kalau yang rame saya nggak, cuman bagian dari mereka. Iya. Tapi kalau yang sepi diramein, nah itu saya bisa Bisa menguasai. jadi raja ya, Ya, di gitu kan. situ ya. Kasarnya kan gitu ya. Heeh. Jadi seperti itu. Kalau yang udah rame saya males. Tapi kalau yang sepi jadi rame saya ada tantangan. Iya. Ya. Saya udah selama hidup saya udah pernah usaha di 170 tempat. 170 kali tempat. Ya, dimanapun saya udah coba. Ya, makanya Nah itu semua nggak semua berhasil ya, Pak? Yang gagal ada nggak, Pak? Yang gagal ya banyakan yang gagal daripada yang berhasil. Jadi ya. sahabat inti sekalian kalau sampai usahanya gagal jangan patah semangat ya, Pak? Iya, makanya saya tetap masih tergantung bank. Saya nggak punya duit. Karena apa? Saya berusaha terus dari muda. Karena memang ya hobi lah ya. Hobi seperti itu, menciptakan sesuatu terus. Ya, kepuasan saya kalau jalan itu sampai macet, puas kan saya. Iya dong. Iya dong ya. Artinya berhasil Karena menciptakan sesuatu jadi iya, maksudnya jadi rame. rame. Jadi rame. Rame itu bukan saya aja. Tukang parkir kebagian, tukang rokok kebagian, sebelahnya buka apa kebagian. Iya dong, bukan saya aja. Tapi secara keseluruhan kebagian. Iya. Ya, jadi kembali lagi ya Pak, entrepreneur itu bukan masalah soal sekedar uang, tapi soal nilai sosial ya Pak ya. Ya, bagaimana menghidupin semua ini juga bisa ikut kecipratan. Ya, salah satunya ya kita berkarya itu apa untuk sesama. Ya, terakhir untuk agama terus terang ya. Nah, kalau tetangga kita sakit, nggak punya duit, mau sumbang gereja dulu apa tetangga dulu? Tetangga dulu yang deket ya Pak ya. Yang terakhir kita seperti itu. Ya, jadi lingkungan terdekat dulu lah yang makanya saya bilang ya, kalau ada ibu, bapak semua, dia bilang saya udah cukup, saya pensiun. Ya, karena untuk keluarga cukup, anak udah gede semua. Tapi anak masih sehat. Tuhan marah menurut saya. Iya. Ya, iya dong. Iya. Lu cukup egois dong hidupnya. Iya. Sesama lu, agama lu. Iya. Lu bisa
bantu masjid, bantu gereja. Iya, Kan bisa. iya, Ya, heeh, marah. iya, Jadi sampai kapan ya berkarya terus lah. iya. Ya. Minimal nggak tenaga ya pemikiran, Ya, kebijaksanaan yang betul, ya. sudah Mau itu didapat, karyanya dalam pengalaman. sosial, dalam agama, ya silakan. Tapi Iya, jangan diam. iya, jangan Ya, diem ya Pak karena ya. dia egois menurut saya. Iya, Jangan mikirin diri sendiri aja. iya, heeh. Pokoknya jangan jadi susu basi ya Pak, jadinya yogurt ya Pak. Ya, yogurt itu lebih menarik. Lebih Ya, enak, punya karena nilai yogurt tambah. punya pengalaman jadi susu. Ya, Iya, susu kan bener. nggak punya pengalaman Sekarang jadi jadi yogurt. yogurt. Ini yang menarik ya. Bener nggak? Susu nggak punya pengalaman jadi yogurt, yogurt punya pengalaman jadi Jadi susu. susu. Ini juga yang bikin Pak Ferry bilang bahwa anak muda sebaiknya jangan yang komando ya Pak ya, karena dia Nggak belum bisa lah. ngalamin ya Pak. Nggak Yang bisa. komando yang udah pernah ngalamin, Nggak si yogurt pernah jadi susu Contohnya itu ya paling Pak. menarik begini. Contohnya, di tempat saya ada yang ngurusin Instagram. Mm-mm, Saya bayar tuh belasan juta anak mm-mm, muda. mm-mm, mm-mm, Tapi dia nggak diem di situ. mm-mm, Data dari sini kan, mm-mm, dari pegawai yang sini. mm-mm, Atau dia sekali-sekali ke sini ada apa aja. mm-mm, Ada satu lagi tempat saya memulai Instagramnya. mm-mm, Saya lihat Instagram anak buah saya yang paling menarik mana? mm-mm. Iya dong, anak Iya. sekarang kan selfie. Ya, Nggak taunya dia cuman kasir. Menarik. Saya bilang tolong urus Instagramnya. iya, Instagram perusahaan. heeh. Dia lebih menarik kok. Tambahin 300.000 dia hobi kok. Iya Iya, dong, sebulan ada orang makan. Iya Dia dong. fotoin. Ada anak lari-lari lucu, dia foto. Langsung beda kan? Iya. Iya dong. Ini orang pinter nih. Dia ini orang nggak sekolah. Maksudnya ya sekolahan ya SMP ya di daerah gitu. Di Ciater misalnya di Subang misalnya kan. Seperti gitu kan. Ya. Kenapa nggak diurus seperti ini? Ini gaya hidup kok. Jadi kita harus pinter melihat skill-nya orang, jagonya dia di mana ya Iya, Pak. Dia karena senangnya di mana kita itu nggak bisa. kasih Kita kerjaan nggak yang bisa sesuai cari ya Pak. karyawan itu untuk apa? Kita sekalian untuk sekretaris. Ya, ntar dari bagian teknik, sipil misalnya nggak ada kerjaan, lamar di sekretaris. Iya, Ya dong. benar. Masuk ke perusahaan saya, ya saling melihat. Kamu senangnya apa? Saya juga melihat cocoknya kamu di mana. Iya dong. Kalau ngomong terus udah bagian marketing aja lah. Iya, Ya kan gitu kan. Ya iya dong. Tapi Iya. ngelamarnya dia jadi pembukuan kan kacau. Iya. Ya. Iya, nggak sesuai skill. Nggak sesuai dengan passion, bukan skill, Iya, passion. passionnya dia juga Passionnya di ya. mana? Benar, benar, Karena benar. job is joy. Iya. Ya. Job is joy. Kalau nggak ada Menarik nggak ada banget. Job nggak is bisa. joy. Ya, yang menarik menurut saya, ya enjoy aja loh. Iya. Ya saya masih kerja dari pagi, saya masih keluar kota juga, ya lihat sana sini, ya seperti itu. Masih nyobain tahu tuh apa lontongnya yang di Iya, KM saya berapa bilang, kecilan, untung saya masih bilang, tahu ya. untung saya ngelihat, kan nggak ada di situ ada manajernya nggak peka seperti ini, untung kenapa jadi kecil gitu. Ya benar nggak ya? Ya kalau mau jangan kecil, kalau memang udah harga naikin. Iya. Tapi ya kepuasan orang jangan dikurangin. Iya, Iya dong. iya, Ya. iya. Jadi Ya. itu passion, job is joy, makanya Pak Ferry bisa datengin, bisa Iya, lihat satu-satu, bisa iya. perhatiin satu-satu Iya, ya Pak ya. gitu. Oke Tinggal Pak, deal doang. ini ada beberapa chat dari teman-teman. Kita baca dulu ya Pak, barangkali ada tambahan yang mau ditanyakan. Menarik pola pikirnya Pak Ferry. Bisa minta kontaknya? Saya ingin konsultasi katanya Pak. Bisa. Boleh nanti minta ke sekretariat ya Pak ya? Minta ya ke sini nggak apa-apa. Minta di sini katanya boleh. Saya siapa aja mau kontak saya, siapa aja ketemu saya ketemuin. Iya. Meskipun preman pun saya ketemuin. Iya, saya tahu benar. Ya. Pak Ferry itu nggak pernah pilih-pilih orang kalau ini ngobrol ya. Siapapun. Karena saya juga siapa tahu saya dapat ide. Betul. Ya, betul nggak? Ide-ide itu kan biasanya justru dari ngobrol ya, dari ngopi, ngobrol ya. dari siapapun, Betul. dari kalangan manapun. Kalangan manapun. Ya Pak ya. Ya. Iya. Suaranya putus-putus, sekarang mungkin udah enggak ya. Bisa minta tolong lagi. Seminar ini ya. Ada yang mau ditanyakan sahabat inti sekalian? Mumpung kita nih malam ini beruntung sekali bisa ketemu praktisi, beliau nggak cuma teori-teori aja tapi benar-benar langsung ke prakteknya bagaimana, karena saya lihat ini semua isinya isi praktek, bukan isi teori ya Pak. Iya. Semua yang sudah dijalanin sama Pak Ferry ya. Iya. Gitu. Dan saya terus terang, siapapun nanya apapun ya
Saya kasih bisa tahu, dikasih ya. tahu ya Pak. Kasih tahu ke saya. Ya kita Mm-mm. kan nggak bisa kita Mm-mm. jalanin sendiri. Mm-mm. Ya orang lain jalanin ya silakan. Nah, Iya, susah iya. amat sih hidup. Jadi harus punya mental kelimpahan ya Pak ya. Eh, Bagaimana cara menurunkan usaha kepada keturunan? Hmm. Bagaimana cara menurunkan usaha kepada keturunan katanya Pak? Ya, ya kembali lagi keturunan kita mau jalanin usaha apa enggak? Iya Pak. Ya juga ya. Heeh. Ya, saya bilang kan kalau anak-anak saya nggak mau kerjain, pegawai kita mau kerjain nggak mau kerjain ya udahan lah. Ya hidup nggak usah dibikin repot, Susah pokoknya amat tuh, simpel udah. aja ya Pak ya. Emang mau segede apa sih? Ya, akhirnya money for nothing kok. Iya. Ya, benar ya? Heeh. Ya, mau segede apa? Mm-mm. Ya, Mm-mm. kita kan saya tuh karena enjoy. Ya, Mm-mm. Karena job is joy tadi iya, Pak. kalau mau lebih besar lagi, mau diteruskan oleh oleh manajemen, ya silakan go public. Mm-mm. Susah amat. Apakah anak mau ikut atau enggak, bukan urusan kita. Mm-mm. Ya. Betul, betul Pak. Anak itu tidak boleh memasuki perusahaan orang tua, menurut saya. Tapi mengembangkan perusahaan orang tua. Antara memasuki dengan mengembangkan lain. Ya dong. Ya. Iya, iya betul Dia Pak. tidak ada ikut campur dengan manajemen saya. Nah, dia bilang, Pih, ini mesti dibikin di sini. Kamu bikin. Dengan manajemen kamu. Dengan cara kamu. Kamu sekolah. Ya, saya sekolah. Sekolah saya dulu kayak gimana, sekolah saya sekarang kayak gimana. Masing-masing. Jadi jalan. Namanya. Kalau dia masuk ke perusahaan saya, dia bilang, Pi ini udah tua, nggak udah nggak produktif. Karena karyawan papi udah tua nih, udah hampir 60. Saya cuma bilang, kamu sekolah karena dia. Iya dong. Iya. Ya. Ya. Iya betul Pak. Betul nggak? Kamu tuh sekolah karena dia. Ya, udahlah. Ya. Ya, seperti itu kenapa susah. Jadi anak itu menurut saya mau diwarisin kemana ya, mau kemana. Makanya kalau mau warisin udah go public aja lah. Iya. Kasih share semua, kan yang kerja manajemen. Iya Ya. benar ya Pak. Ya. Kalau daripada kita paksa-paksain Iya, anaknya ada juga ini nggak joy juga ya, nggak juga. menemukan joynya di situ ya Pak. Anak kan paling enak ya, dia usaha, dia punya duit, ya. Kita punya utang, dia punya duit ya. Iya Kan Pak. beda. Benar-benar Pak. Pak, ini malam Pak, mana yang lebih besar porsinya? Menentukan segmen pasar atau produk detailing? Namanya segmen pasar. Ya. Menurut saya paling Segmen pasar dulu apa produk detailingnya? produk itu sekarang banyak produk inovatif. Kita nggak usah produk inovatif, marketing inovatif. Ya. Udah lebih dari Betul. produk lagi. Produk inovatif lain dengan marketing inovatif. Kembalilah di situ ada tahu pakai keju misalnya, dibikin, ya, inovatif. Iya. Meledaknya sebentar. Iya, pasar Ya, nerima enggak? Itu cuma lagi. euforia doang Ya, gitu ya Pak. kembali lagi. Karena viral sekarang di medsos juga 2 hari hilang. Iya betul. Karena terlalu banyak yang viral. Gitu. Ya jadi menurut saya kita perlu marketing kreatif. Yang tadi tahu bulat. Tahunya tetap sama dengan itu. Beli di Banjar 350 perak tuh. Itu Banjarnya di Banjar. Karena itu banyak terigunya sama tahunya ya. Nggak mungkin tahu kalau kedelai bikin bulat. Iya. Yang enak kan itunya. Apanya tuh? Kedelai. Bukan, dia pakai serbuk. Ya. Yang crunchy-crunchy-nya itu. Itu yang enaknya. Ya tetap tahunya tahu bulat sama produknya. Segmen pasarnya lain, packagingnya lain. Isi tahunya sama. Iya. Iya dong. Saya beli mainan untuk anak di Yen yang 700.000 sama di pinggir jalan yang 10.000 buat anak sama buat cucu saya. Ya sama-sama happy. Iya dong. Ya jadi kalau produk ini belum tentu bisa going concern-nya atau berkesinambungannya itu lebih terjaga dibanding marketing, karena kalau marketing kan benar-benar produknya kalau udah memang kena di maintain yang baik. Itu bisa lebih long term ya Pak ya, diterima pasar ya Pak ya. Ya, jadi segmen pasar dulu penting gitu ya Pak ya. Iya, kecuali untuk ikut pertandingan ya di kementerian itu UMKM ya. Ada produk yang inovatif. Contohnya misalnya ada di Bandung orang bikin sepatu dari kulit ayam, dari kulit ceker ayam. Bagus tuh. Itu kulit ceker ayam itu kayak binatang melata kalau jadi kulit. Ya, di kementerian dia dapat juara dong, inovatif dong. Tapi waktu jualan saya bilang, lu jangan bilang dari kulit ayam, dari ceker ayam. Nggak laku. Nggak laku. Udah orang takut sobek ya Pak. Dari kulit sop. Kulit ayam kan tipis takut sobek ya Pak. Ya lain dong ya. Udah stop dari kulit aja. Udah.
Heeh, heeh, Ya, heeh. ya contohnya bahasa marketing juga lain. Iya, Dengan bahasa yang buat kelihatan kreatif. iya. Ya, Jadi kita harus tahu nih, kita lagi ngomong sama ngomong sama siapa siapa. nih. Ya, Iya, Pak. Pak, berikutnya nih, bagaimana cara menaikkan pasar dari bisnis yang mulai menurun dengan inovasi produk atau perluasan pasar? Ini kayaknya Ya, mirip-mirip sama yang ada tadi dua. ya. Ya, ada. Saya bilang perlu product development apa business development. Ya, Mm-mm, mungkin di situ tadinya jual bala-bala gitu ya, atau pisang goreng tambahin bala-bala gitu kan ya. mm-mm, Itu mm-mm. product development. Ya, Ya, atau business development. Kalau mm-mm, di situ udah nggak mungkin lagi. Ya, mm-mm, penduduknya udah pada pindah gitu ya. mm-mm, mm-mm. Atau segmennya udah Cari, lain. Ya, saya kemahalan jual 2.000. Ya, heeh, saya sekarang di soreang heeh. dagangnya, di 1.000 lah. Cari Iya dong. penyesuaian Penyesuaian. Bagaimana harga bisa dengan 1.000? Ya, pasarnya di ya, Pak. sini saya pakai pisang yang panjang tuh pisang Pisang tanduk. pisang nanduk. Mm. Saya 1.000 nggak mungkin pisang nanduk. Iya, iya. Pisang kepok. Mm-mm, Kan gitu. mm-mm. Ya, Jadi disesuaikan betul. dengan Ya, tempat, dengan dengan segmen pasar. segmen pasar Iya. gitu ya. Jadi artinya dua-duanya bisa dikerjain ya. Bisa Mau dikerjain, yang mau mana asal mau kemana. kreatif dan bisa melihat Ya, itu semua tapi ya, Pak. tapi UMKM kita hebat, Pak. Hebat Saya ya, kan Pak. di Busana Muslim sama saya jual kain, saya ke Tasik kemana, saya jalan. Saya Mm, ketemu mereka. mm, Ya, dan saya ketua di Jawa Barat ini mm, dulu International Council of Small Business, sekarang mm, Indonesia Council of Small Business. mm, mm, Jadi saya ketemunya UMKM semua. Ya, Ini harus bikin kelas UMKM nih sama Pak Peri nih, inti Jabar. UMKM udah ada, semuanya udah ada, cuman mau apa enggak? Mm-mm. Ya, sorry, kalau saya kasih Teori doang gitu ya. kayak bicara seperti ini dengan sekolah mahal Heeh, sama sekolah yang di daerah heeh. beda. Hmm. Sekolah mahal enggak. Dia ada pelajaran entrepreneurship Mm-mm. untuk lulus saja kan, Mm-mm. untuk poin. Mm-mm. Tapi di sini Dia sekolah harus yang bener-bener buat di bawah dia hidup, benar-benar. buat hidup Jadi saya ya lebih Pak ya. senang nggak kalau kuliah umum apa di sekolah yang Iya, yang lebih kelasnya di bawah. iya. Jadi nanti sahabat inti sekalian yang memang masih merasa butuh banget bisa kita belajar Iya, bareng-bareng ya makanya sama Pak ini Peri ya. Indonesia Tionghoa ya. Mm-mm. Nah Tionghoa kita gimana? Iya. Ini bahaya. Maksudnya nanti orang Tionghoa jadi profesional doang. Mm-mm. Ya, nggak jadi entrepreneur, Iya, nggak jadi jadi kita pengusaha. Karena yang di bawah ini udah mulai maju, udah mulai maju. bagus Dan ya. di sini bukan bahaya ya. Saya nggak bilang bahaya. Tapi Enggak. di kitanya image pengusaha udah nggak ada. Iya. Karena di kitanya, misalnya anak kita mau dagang pinggir jalan, kita bilang jangan lah udah. Mm-mm. Ya, lu mending kerja di bank aja lah. Mm-mm. Kurang pi gajinya, tambahin lah. Mm-mm. Nah ini yang Kurang satu membangun kelemahan. jiwa entrepreneurnya Iya, nggak kebangun betul, ya Pak, nggak seperti itu. kayak bapaknya dulu. Iya, nah di sini anak polisi, anak pegawai negeri, gue nggak mau kayak bapak gue. Gue mau Lebih struggle lagi ya gue Pak. mau jadi entrepreneur, mau jadi pedagang, mau jadi pengusaha. Dia mulai dengan duit yang kecil, karena learning by doing. Iya. Nah ini yang bakal gede. Mm-mm. Ya, kalau sekarang saya ngelihat seperti itu. Makanya jadi kalau punya anak yang mulai manja, pengennya kerja, pengennya stabil, nah mulai berhati-hati ya Pak. Jiwa Berhati-hati, entrepreneurnya udah nggak ada ya Pak. Tapi kadang-kadang ya kita yang salah, orang tuanya. Terlalu manjain ya Pak. Terlalu kita kan Protektif. gengsi, aduh jangan jalan gituan lah. Ya, lu kerjalah. Ya kurang kita saya tambahin lah. Nah, itu yang bikin rusak. Iya. Tapi beda angkatan dengan saya, dengan you. Ya, kita dulu kemana juga mau ngapain orang tua kita sebodoh. Iya. Ya, kan gitu. Jadinya Main struggle gitu. ya. Sekarang ya dulu mungkin umur 17 kita udah main ke Jakarta kemana. Itu orang tua nggak nyariin, cuma kita kasih tahu ya kita ke Jakarta. Sekarang ya lu mesti pakai supir. Ya. Handphone mesti jalan. Iya Pak. Dong ya. Bener, karena kita terlalu khawatir. Ya, udah lain, gaya hidupnya udah lain. Iya. Pak, kembali tadi Pak soal hijab, tadi ada pengalaman menarik apa Pak? Ya, soal gini. UMKM, Bapak Hijab, jalan ya. ke Saya Tasik. ke Tasik, ke daerah-daerah semuanya. Saya datang ke satu Versa Hijab namanya. Saya datang ke sana ke Tasik. Ada kurang lebih 5 rumah dia. Pakai untuk produksi untuk kantor. Saya bilang, ini di kampung ya. Saya bilang, saya mau ketemu ownernya. Karena saya ada usaha kain. Nggak bisa Pak. Bapak harus ketemu CEO. Hah? CEO? Kicik-kicik umur 27 saya keluar.
Ini di kampung ada CEO. Hebat kan? Iya. Ya, itu hebat menurut saya. Terus begitu saya masuk, itu kurang lebih bulan Juli 2020, berarti COVID baru 3 bulan kan. Ya. Semuanya waktu itu bikin ini namanya piyama, omnidress. Iya, Omnidress semua. Omnidress semua. Nah, terus saya ketemu, saya lihat, saya ngintip, itu ruangan ada 4 meja. 4 meja makan. Meja kotak. 1 meja 4 orang. Semuanya lagi gini. Gila, jualan online semua. Bener-bener gila. Ini di kota yang kecil. Udah. Nah, 1 itu saya pelajaran. Terus saya ke tempat lain. Namanya Sukahijab. Kesana lagi saya nggak tahu tempatnya di mana. Karena udah sore, masuk kampung. Begitu sampai di pinggir sawah. 3 lantai pabrik. Anak umur 28, pasangan muda. Umur 28. Saya ketemu sama dia, saya bilang, kamu cara jualnya gimana? Saya pakai distributor, agen, reseller. Distributor 35%, agen 25%, reseller 25%. Pasar kamu kuatnya di mana? Pantura. Hebat sekali ya. Terus bagaimana menentukan distributor? 1 kecamatan 1 distributor. Gila, anak 28 tahun, ya udah membuat network pasar kayak gitu. Ya, iya dong. Saya juga ke sana juga bawa misi yang lain. Ya, begitu dia bikin piyama dari rayon, saya nggak akan tawarin rayon. Iya. Ya, karena pasti udah banyak tuh supplier nawarin rayon. Udah banyak. Berarti kalau saya ke sana, saya mesti lebih murah atau kasih utang lebih lama. Iya, betul. Ya, saya mau jual cash kok. Harus yang lain barangnya. Saya bilang ke dia, ya, seudah ini apa? Kenapa kamu nggak bikin ini? Kalian siap. Next-nya apa? Karena ini nggak akan lama nih, omnidress. Iya dong, ya betul nggak? Nah, seudah omnidress kan timbul sepeda. Iya. Semua bikin jaket sepeda. Itu kan tren seperti itu. Seudah sepeda, langsung ke bulan mau lebarannya, 2021 berarti lebarannya udah mulai mukena. Mukena sekarang kan 700.000, 800.000. Karena dari atas sampai bawah printnya sama. Sampai sejadah. Itu kan gaya mulai hidup. itu, baju print ya. Gaya hidup. Nah, itu kan jadi kita bicara itu, next-nya lu mau bikin apa? Gue punya ini. Nah, jangan yang udah ada. Sesuatu yang berbeda masuk ya. Kalau dia belum ada, kita ciptakan ya Pak ya. Kasih ide ya Pak. Ketemu satu ibu-ibu, Ibu Tresia namanya. Ibu Tresia ya. Lupa, saya umur 82. Dia menguasai aksesoris untuk semua supermarket, semua department store di Indonesia. Dia masuk. Dia mau, saya perlu kerudung gitu. 1 motif 300 losin. Nggak tertarik saya, bukan. Saya mau ketemu tapi. Dia bilang, kok Pak Ferry yang datang? Iya. Saya bilang, saya ceritain. Kalau ini begini, kalau ini begini, kalau begini. Dia bingung saya. Pak Ferry nggak pengen order. Order belakangan. Tapi ibu mesti ngerti dulu. Iya dong. Ya, perangnya di sini, usaha di sini ngerti dulu. Order saya gampang. Cuman segmen pasarnya berapa? Nanti saya nggak bisa ngumbar dari barang dari China, saya bilang. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol tuh saya bilang, tolong ke Bandung. Saya kasih lihat. Enggak, saya mau dagang dulu, baru saya ke Bandung. Nggak enak. Apa? Kenapa harus dagang dulu? Saya udah ketemu, kita nggak tahu. Bakal saya dapat bisnis atau ibu dapat bisnis, saya nggak tahu. Tapi dengan ketemu, ya, dengan kita ngobrol, mungkin melahirkan sesuatu. Iya. Ya jangan pikirin bahwa kalau kita ketemu ini, kalau orang order biasanya kan datang, selalu dia pengen dapat order. Saya mau ke Tegal Gubuk, di Cirebon, mau ke Kuningan, mau kemana, saya nggak bicara hari itu dapat duit berapa. Iya. Tapi mungkin network dulu, ya ke Tasik sama. Tapi network saya banyak, di Tasik ada, di sini ada. Iya. Minimal masih say hi kan, minimal masih kalau ke Bandung mampir, ya, Pak punya apa ya, meskipun nggak belanja kita kan, nah itu. Artinya membangun network itu sebenarnya bukan masalah order aja ya Pak, tapi kita bicara bagaimana supaya ada peluang-peluang yang bisa digarap gitu ya Pak ya. Karena kan dengan ngobrol timbul ide baru, dengan ngobrol ada nggak tahu lah ya. Itu namanya rezeki kan menurut saya sih nggak tahu lah ya. Cuman menurut saya membuat network yang banyak. Iya. Ya kita nggak tahu. Makanya saya ketemu siapapun bisa ketemu saya. Ya siapapun bisa ketemu saya kok. Iya. Meskipun tadi ada
anak muda, anak teman saya dari Jakarta, dia ketemu saya, dia cerita tentang IPO, dia cerita tentang ini, di Jakarta punya bisnis begini, di IPO-in bisa. Sekarang belajar dari dia. Iya, Ya. betul, Pak. Nah saya kalau lagi mikir lagi kan, mendingan bikin bisnis kecil saya IPO-in kan. Iya. Kalau bisnis gede kan berat ya. Ya misalnya kan, seperti itu. Iya. Jadi saya belajar. Terus saya misalnya network itu, saya hari ini kebetulan ada satu dokter profesor yang meninggal, yaitu dokter Rudy Rusli, kakaknya Hari Rusli, itu spesialis ginjal. Ingat saya tahun 2000, saya ketemu dia malam Natal, malam tahun baru. Saya mabuk di rumahnya, sama dia di rumahnya, minum wine. Terus dia bilang, Pak Peri bikin klinik ya. Siap, gua bikin klinik, kita bikin klinik gitu ya. Nah bikinlah ya. Yang tadi yang perisai Husada itu kan? Karena lagi sakit kan, lagi mabok kan. Udah beres mabok dia 2 hari kemudian tanya, jadi nggak kita bikin klinik? Ya jadilah, udah. Ya, udah jadi. Bikin klinik. Jadi mabok membawa berkah ini ya, Pak? Itu jadi bikin klinik. Gitu. Bikin klinik tahun 2002. Yang sekarang udah cukup besar. Iya, ya, klinik. Terus dokternya you tahu sendiri kan, semuanya qualified. Saya profesor semua ada di situ. Ya, cukup terkenal lah Pak, klinik perisai Husada. Saya sempat kaget juga, oh ternyata yang punya Pak Ferry ya. Ya itu karena ya dokter-dokternya kan seperti gitu ya. Ya dokternya yang di Bandung yang udah dikenal semua, bisa gabung di kita. Karena ngurus, kalau manajemen tuh ngurus dokter paling mabok ya. Ya ngurus orang pinter. Ya. Nah bisa jadi besar karena ketemu. Saya ada yang bawa wartawan waktu itu. Kita kemana? Saya punya dokter. Dokter Ruli dia bilang, saya kenalin ya. Kita ntar minum di sana aja. Kita minum wine di rumahnya. Malam tahun baru saya ingat. Karena di rumahnya di Dago, melihat view Bandung kembang api bagus kan. Gitu. Itu tahun 2000. Dan ya hari ini tadi pagi jam 3 pagi meninggal. Ya meninggal tadi pagi ya. Itu saya kehilangan sekali karena itu benar-benar ya sobat saya. Ya dia bedanya meskipun 16 tahun lebih tua sama dia tuh ya. Nah, jadi artinya dalam kondisi lagi have fun, mabok, apapun itu yang penting network dijaga, banyak ngobrol itu justru adanya peluang-peluang yang bisa kita ciptakan ya Pak ya. Ya dulu lain ya, kan masih muda, kalau minum keterlaluan, kalau sekarang minum buat enak. Gitu. Minum buat enak ya. Jadi sahabat inti yang masih muda-muda bolehlah sambil minum sama Pak Ferry. Pak Ferry-nya minum kopi aja, air putih, mereka minum wine. Nanti mereka yang kasih ide Pak. Jadi Bapak bisa ciptain lagi baru. Oh tetap minum. Karena ada ayatnya. Oke. Janganlah minum air putih saja. Iya. Save water ya Pak ya. Drink wine-nya. Hemat air, minumnya wine ya Pak. Kan ada ayat gitu. Next berikutnya Pak Ferry, seberapa besar sih latar belakang dan pendidikan berpengaruh dalam dunia bisnis menurut Bapak? Latar belakang dan pendidikan gimana? Pendidikan itu penting bukan hasil pendidikannya, tapi cara berpikir. Iya dong ya. Cara berpikir orang sipil sama orang ekonomi lain. Dua-duanya butuh gitu ya. Jadi bukan ngejar dari angka nilainya, tapi bagaimana kita membentuk pola pikir ya, sistematika berpikir gitu ya. Cara berpikirnya lain-lain. Tinggal cara berpikirnya. Nah, bisnis itu dikombin dari semua cara berpikir ya menjadi satu, lahirin yang satu. Dan itu doang. Ya makanya saya ketemunya siapa aja kan. Ya, cara berpikir preman gimana? Cara berpikir polisi gimana? Cara berpikir iya dong ya. Ya seperti itu kan ya. Tinggal nanti mereka tempatkan sesuai dengan pola pikir mereka di jabatannya masing-masing ya Pak ya. Soalnya ingat saya cara berpikir tuh ingat, segmen pasar tuh ingat. Ya contohnya gini, ada rahasia mobil di sebelum Nagrek apa ya Cicalengka. Ada rahasia mobil. Saya nggak ada mobil, nggak ada surat. Supir saya turun, terus balik lagi ke saya. Balik lagi beres Pak. Berapa? 25.000. Saya turun. Ya, saya panggil ada 2-3 polisi. Saya bilang, ya kena mobil saya bisa ditahan nggak? Bisa Pak. Kenapa cuma 25.000? Kan lain. Orang punya kesalahan besar kenapa cuma 25.000? Saya marah loh. Ya, iya dong. Kan kita minta tolong dong ke polisi. Udahlah, damai aja misalnya. Kenapa cuma 25.000? Karena Anda bisa menahan mobil saya.
Iya dong, contohnya seperti itu kan segmen pasar. Mm-mm, Ya, mm-mm, produknya apa disamain sama orang nggak punya SIM atau STNK-nya udah liwat, ini nggak ada surat, mobil nggak ada suratnya, harganya sama kan salah. Saya marahin loh. Ya, Iya, iya kenapa benar cuma Pak. 25.000? Dia Ya, mungkin nggak punya otak bisnis Pak. nah itu maksud saya. Pemikirannya bukan ke bisnis, pemikirannya Betul. pokoknya Tilan dapat Iya, duit gitu betul. Pak. Nah, entrepreneur juga sama, harus jiwa entrepreneur. Kayak Mm-mm, kita ngomong polisi lagi. mm-mm, Kalau kita lampu merah, kita lewatin, mm-mm, dia apa yang bertanya? mm-mm, Ya, dia berhentiin kan? mm-mm, Selamat siang, selamat pagi. mm-mm, Kita udah salah dia pasti ngomong selamat siang, selamat pagi. Itu jiwa. mm-mm. Ya, cuman dokter aja yang susah jiwa entrepreneurnya. Ya, Kenapa tapi jangan Pak? jadi entrepreneur ya. Tapi jiwa entrepreneurnya, istri kita dipegang-pegang sama dia, kita bayar. Dia ngomong terima kasih tetap kita. Oh iya, padahal udah dipegang-pegang ya Pak istrinya ya Pak. Kalau saya dokter, begitu saya datang, ya saya kasih. Ya, minum dulu. Ya dong ya. Iya. Bilangnya terima kasih telah mengunjungi saya. Semoga lekas sembuh. Ya, Iya. beda 25.000 pasti ke dokter Peri. Ya, itu Iya Pak, hospitality kan. benar Betul Pak. nggak? Iya. Ya, Harus agak beda sedikit ya beda Pak. dikit, ya. Iya Pak. Ini berikutnya Pak. Jadi harga yang lebih tinggi dibanding pesaing harus diimbangi dengan kepuasan konsumen nih Pak. Ya dong, harga lebih tinggi harus diimbangi dengan Ya, kepuasan. ya iyalah. Iyalah kalau. Tadi ada tahu. Ya, Mm-mm, artinya ada tahu Ciuni. Anda kan tanya ke saya mana dulu. Saya dulu tahu susu. mm-mm, Lembang sama tahu Ciuni. Tahu susu Lembang saya paling mahal. mm-mm. Ciuni jual lebih murah. Iya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang lebih mahal dari saya itu bingung. Saya akan datengin ya Pak. takut. Kalau lebih murah segmennya beda. Iya benar-benar. Susah amat, biarin aja lebih murah. Nggak apa-apa segmennya beda kok. Iya. Tapi kalau ada yang lebih mahal, waduh ini kemana nih? Berarti ada sesuatu yang menarik yang dia berani Betul. ini ya Pak. Ya, Itu kita harus Kalau pelajari. lebih murah ya udah biarin lah. Ya. Iya benar. Ya, Jadi jangan gitu. main di harga murahan lagi ya Pak ya, Pak, main di saya itu. bermainnya wisatawan, saya bilang. Saya nggak bermain buat orang lokal. Makanya ada supermarket yang terkenal di Bandung. Dia bilang, saya beli putus tahu. Anda nggak mau, udah banyak tahu di situ. Ya. Nggak laku ya Pak. Udah. Dibanding-banding harganya doang ya Pak. Tahu ya. Ya betul Pak. Izin tanya Pak Peri, hal yang paling perlu diperhatikan untuk pemula yang mau jadi eksportir barang-barang komoditi apa saja Pak? Terima kasih. Nih, untuk pemula katanya Pak, kalau mau jadi eksportir tuh barang-barang komoditi apa menurut Pak Peri yang bagus nih untuk semua diekspor? juga bagus, asal tahu segmennya kemana. Iya, kan Pak. gitu semua juga bagus. Tapi kenapa eksportir sih? Pasar lokal kita itu Gede banget ya gede Pak. banget. Orang lain, negara lain mikirin Indonesia, kita mikirin negara orang. Benar, Pak. Terus terang. Kadang-kadang di negara ini pasar kita paling yang dikerubutin oleh orang Vietnam, Iya, betul. orang China, ya, iya dong ya. Ya, Ukraina aja, dia nomor 2 atau nomor 3 gandumnya untuk Indonesia. Iya, betul. Kan gila. Nah, sekarang kita mikirinnya udah di lokal juga udah lebih repot udah ya lebih Pak. repot, udah lebih enak. Jadi lokal aja dulu digarap Lokal ya, dulu Pak. digarap. Dimaksimalin ya. Kalau saya gitu ya, karena pasar kita tuh sangat besar. Ya, tapi kalau mau ekspor ya boleh-boleh aja. Silakan aja ekspor ya. Barangnya apa Komoditinya ya? yang unik ya Pak ya. Ya, yang punya ciri barangnya- khas mungkin ya Pak. Iya, ciri khas semakin ciri khas kan kita bersaingnya dengan semua negara. Itu berat sekali gitu. Ya. Berat menurut saya berat ya. Ya kecuali ya komoditi yang hasil kebun dan sebagainya. Tapi ada batasannya kan, Indonesia sekarang udah mulai nggak boleh ekspor bahan baku lah. Iya. Bahan jadinya aja lah, setengah Iya, jadi. Kan itu iya. kan nanti ada regulasi sendiri Iya, kan gitu yang ya. mesti dipelajarin ya Mesti Pak dipelajari. ya. Belum negara penerimanya juga dia punya regulasi lagi sendiri ya Pak ya. Kayak mau dagang apa juga bisa, apa silakan Iya. ya, asal tetap ya dipelajari. Dipelajari dulu ya pasarnya segmen seperti pasarnya, apa. harganya. Kan gitu. Iya. Saya melihat seorang tukang bubur yang enak dan ramai sekali, tapi dia tidak punya uang. Saya menyarankan untuk buka tabungan di bank. Sudah saya terangkan keuntungannya dan sebagainya, tapi tetap tidak mau. Kalau Anda jadi saya, apa yang Anda lakukan supaya dia mau nabung, Pak? Ya duitnya taruh mana? Bingung saya sama itu. Ya, Nah, saya biasanya UKM itu dia tidak punya rekening koran, tapi menggunakan tabungan. Saya selalu bilang ke UKM, tabungan ini menjadi database. Bilang ke tukang bubur, ya Pak udah tabungin,
hari ini dapat 2 juta tabungin, besok dapat 3 juta tabungin, hari ketiga lusa mau diambil duitnya buat beli bahan baku, ambil lagi. Itu database. Iya. Sehingga dia mau beli ruko, ya Ketahuan. udah beli. Nah, usaha saya kayak gini. Iya. Database dan dibuat. Itunya tren. Iya, dan dibuatnya bukan income-nya oleh kita, oleh dia. orang lain. Iya. Yang bankable. Itu udah bangkok. Nah, contohnya itu. Kasih solusinya bahwa Anda ya harus bankable. Suatu hari Anda butuh apa, ya kita bisa nolong dari manapun. Iya. Nah, kayak UKM itu small business kayak tukang bubur gitu. Pentingnya dia masuknya rekening rekening biasa. Tabungan aja. Itu biasanya kalau UKM tuh kan ketabungan. Makanya bank-bank besar kayak BCA, Mandiri misalnya, BRI dan sebagainya kuat sekali. Karena di tabungannya kuat perputarannya. Iya, orang nggak mikirin bunga itu, sekarang Pak. mau dagang di Shopee di masa dikasihnya rekening tabungan BCA, kok. Iya dong. tabungan, Ya. betul. Seperti betul. gitu kan. Jadi besar, jadi kuat sekali. Ya, artinya Nah. banker harus bisa meyakinkan kepada si tukang bubur ini bahwa ini manfaatnya banyak. Manfaatnya bukan soal bunga, bukan soal bunga doang. tapi membuat database. Iya, database bisnis dia, ya Pak ya. Nanti kalau mau dikembangin, mau beli aset atau apa, ada itu ya. Apakah mulai UKM saya, tempat saya mulai harus ber-NPWP, berpajak, sehingga bisa menjadi besar. Iya, Ya betul Pak. Karena kalau nggak dilatih dari sekarang nggak bisa jadi besar. Iya. Ya. Mau naruh uang tunai di rumah terlalu banyak juga ngeri ya Pak ya. Iya. Keamanan. Ya enggak, maksudnya enggak buat apa gitu ya. Iya. Susah kan. Dunia seakan berputar balik Pak. Anak pengusaha sekolah di luar negeri biar bisa kerja gaji gede di perusahaan orang. Anak karyawan malah pengen jadi pengusaha, dunia berputar ya Pak. Iya enggak kayak udah lain gitu karena ya seperti gitu kita ya anaknya kita kan lebih nyaman. Iya. Kan dia bilang kan ada orang kamu enak sekali jadi anak. Iya. Ya papi kan bukan anaknya papi saya, dia anak saya ngomong ke saya ke teman saya. Papi itu bukan anaknya orang kaya. Kalau saya kan anaknya orang kaya. Ya kan beda. Jadi sahabat inti kalau papi temen itu kerjanya lebih berat. Sampai sekarang lebih berat karena papi bukan anaknya orang kaya kok. Jadi kalau sahabat inti bukan dari orang kaya, berbahagialah karena itu bisa jadi satu kekuatan kalau kita tahu memanfaatkan kekurangan kita ini untuk jadi lebih struggle ya Pak ya. Jadi lebih kreatif kan ya. Saya bilang peluang itu banyak. Mau apa enggak? Ya. Mau susah. Ya. Tapi sebetulnya kalau job is joy nggak akan susah, karena menjadi joy. Ya, tapi mau itu nggak, mau dari kecil nggak, karena learning by doing. Ya, seperti itu. Ya kalau enggak kalau kita ngomong malu ya bikin konsep. Misalnya apa, ini tukang bubur rame, kita bikin lagi bubur, kita malu jagainnya, bikin konsep bubur helm, dagangnya pakai helm aja harus. Bubur helm, iya benar. Kan gitu, kan idenya Bapak tuh selalu kreatif gitu kan. Misalnya kayak gitu kan malu, kemarin ini zamannya masker, bubur masker, pakai masker segini kan, nggak kelihatan. Tapi harus di situ. Nah pertanyaan saya mau nggak turun? Kalau nggak mau turun nggak usah usaha. Sama dengan yang kita yang udah umurnya tadi, yang kita udah 50 lebih, 60 lebih, ya kita ngapain? Berbuat sesuatu, bikin yang kecil, ya mau nggak? Jangan jadi bikin usaha, invest gini, tinggalin, biarin manajemen. Ya kita hire orang pinter, saya nggak percaya sama orang pinter. Soulnya nggak ada, jiwanya nggak ada. Kita pakai konsultan bisnis, saya nggak percaya konsultan bisnis nggak pernah berbisnis loh. Ya dong, ya seperti gitu ya. Tapi kitanya turun. Ya harus turun ya Pak. Jadi kalau jual bubur malu pakailah helm jadi bubur helm. Jual gorengan malu pakailah APD jadi gorengan APD ya Pak ya. Harus kreatif lah ya Pak. Bikin cerita aja. Minumlah wine, carilah ide. Kalau belum dapat ide mabuk dikit katanya Pak. Pak Ferry terima kasih materi dan pencerahannya. Tolong jelaskan dan contohnya apa itu business development dan product development. Apa perbedaannya? Yang kedua, bagaimana menghadapi perilaku konsumen yang selalu berubah? Business development gini. Business development. Saya punya tahu susu. Ini mulai turun. Nah, saya buka di rest area misalnya. Saya buka di
mana lagi. Mm-mm. Di Jakarta saya bukan ini business development. Mm. Ya, Mm-mm. product development. Tadinya jual tahu, Mm-mm. tahu susu, Mm-mm. jadi tahu mentega. Iya. Nah, kan gitu ada product development. Ya, Mm-mm. kan gitu. Jadi produknya yang Iya, dikotak-katik. ada kalau gorengan tahu, sekarang ada gorengan pisang, ada gorengan bala-bala, itu Mm-mm. product development. Ada pepes tahu Iya. misalnya ya Pak ya. Betul. Jadi kalau produk development lebih Nah, fokus saya ke ngobrol produk. dia, langsung saya ingat. Anda cuma ngomong begitu, akan saya kerjakan. Pepes tahu. Nah, kan saya dapat ide. Iya. Ya. Tuh, dari ngobrol-ngobrol Dari gini, ngobrol, Pak Ferry nanti saya dikasih saham loh Pak. pepes tahu. Idenya dari saya, pepes tahu. Ya tolong saya pinjamin modal. Supaya win-win. Selanjutnya Pak, tuh bagaimana menghadapi perilaku konsumen yang selalu berubah Pak? Justru berubah, makanya what's happening, makanya kita ikutin. Kita harus banyak tahu, bergaul, lihat-lihat lah ya, Betul. banyak Saya- ketemu banyak Saya orang ketemu ya. Eko Kun tadi, Mm-mm. saya ketemu Rudy S. Kamri, Mm-mm. YouTuber. Mm-mm. Saya bilang, untung ada, ya Anda bisa begini karena ada Rocky Gerung. Hmm. Iya dong. Ya. Iya. Iya dong. Di sini ngomong apa, si lawan apa. Bener. Itu dua-duanya dapat duit kan. Tapi Iya. kalau nggak ada ini, nggak ada ini. Jadi Betul. jangan menutup diri Iya, untuk satu hal iya, aja ya Pak iya. ya. Apakah mereka nggak berteman? Ya ngopi juga lah ya. Tapi kan kan dibikin cerita di sini ngomong A dilawan sama ini. Ya. Di sini ngomong B, di sini ngomong C. Iya. Lawan terus kan. Iya. Nah itu jadi orang kan menarik. Ya, saya bilang kan ke Pak Eko Kun tadi, saya bilang, ya Anda ini karena ada sono, ada RG. Iya. Ya, kalau nggak ada orang nggak rame. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, sahabat inti sekalian, kalau ngobrol sama Pak Ferry ini nggak ada habisnya. Selalu ada cerita seru ya kemana-mana yang bikin kita nggak cuman jadi belajar, tapi kita juga bisa ketawa-ketawa karena buat Pak Ferry job is joy gitu ya. Jadi kita semua juga happy denger ceritanya ya Pak ya. Kalau nggak ketawa susah ya. Dan saya juga perlu mengingatkan kepada Pak Ferry saham saya yang 25% atas pepes tahu ya Pak. Enggak, karena nyeletuk pepes tahu itu menarik buat saya. Wah, ini bisa jadi oleh-oleh lagi. Iya dong. Iya. Padahal cuma simple. Simple ya. Nah, Anda sekarang yang di rumah semua dengerin pepes tahu, modalnya berapa? Jadi sih bikin pepes. Iya. Iya dong ya. Iya dong. Ya. Kayaknya kalau dimodalin 1 juta perak tuh bahan baku bisa sebeca gitu ya. Iya dong ya. Iya. Maksudnya kecil kan. Tapi bisa jadi gede ya bisa Pak. jadi gede. Urusan Tuhan. Satu produk aja bisa membawa berkah yang gede. Kita tahu restoran apa, rumah makan apa? Di sini dekat sini. Apa restoran? Di mana Pak? Rumah makan Sunda karena terongnya. Pandawan Wangi. Cuma satu produk terong. Iya, terong gorengnya yang Cuman terong goreng jadi semua jadi rame. jadi rame iya. Padahal satu produk. Iya. Sama Kartika Sari. Cuman molemnya ada. Karena inget molennya. Ya. Kita jadi beli yang lain-lain. Jadi beli yang lain. Cistiknya ya, lah rasa apa. sama dengan dulu apa bakar ya. Gimana? Ya. Sama dengan satu produk bisa membawa yang lain. Iya. Jadi jangan susah-susah, satu produk yang nggak ada seperti apa, segmen pasar yang jelas, yang lebih inovatif ya. Ya yang inovatif tuh mungkin ya kembali lagi marketingnya yang lebih inovatif ya. Iya. Oke Pak Ferry, terima kasih banyak Ya, buat sama-sama. semua ceritanya, buat semua sharing-sharingnya. Dinantikan lagi Pak kehadirannya di kapan ke depan aja. ya Pak ya. Nanti jika memang sahabat inti tertarik untuk Pak Ferry yuk kita bikin kelas UKM atau Pak Ferry bikin yuk kita kelas untuk pensiun. Siap ya Pak ya. Saya rasa ya. itu yang kelas pensiun, maksudnya kita di usia pensiun ya. Ya entrepreneurship, berbisnis di usia pensiun menarik. Terus ini yang bahaya apa? Employee ya. Misalnya pegawai bank. Kan bank lebih pakai teknologi, ngurangin misalnya banyak perusahaan. Itu kita bikin ya Pak ya. From employee to be entrepreneur. Iya. Ya karena entrepreneurship menarik menurut saya. Iya. Jadi sahabat inti sekalian boleh kontak ke sekretariat ya kalau ada ide apa, ada masukan apa, atau mungkin ada yang mau berbagi ya untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Kami dari Inti Jabar sangat membuka diri ya. Terima kasih Pak Ferry. Ternyata waktu sudah habis. Saya kalau keasikan bisa bablas. Jadi terima kasih, nantikan Zoominar Inti Jabar berikutnya dengan topik-topik yang menarik juga. Selamat malam semuanya. Salam.